Bapak Ibu sekalian ya. Enggak terasa udah sesi kelima ya. Ketika saya ingat-ingat memulainya di bulan Februari atau Januari ya waktu itu ya. Lupa saya juga. Itu kok rasanya membayangkan, aduh 5 sesi kayak apa. Saya sanggup atau enggak gitu ya. Tahu-tahu udah sesi 5. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua sama seperti saya juga menikmati ya proses sampai sesi kelima. Saya sih sangat menikmati ya, belajar bersama-sama di dalam sesi demi sesi baik di sini maupun yang pertemuan para konektor ya. Ini udah nyala belum ya? Belum nyala. Nah, padahal udah sering dibilangin, itu loh digeser, tetap aja ya, saya lupa. Nah ini ya, oh sorry. Kita mulai dengan, jadi hari ini kita akan membahas reaching out ya, ini tema terakhir. Jadi sebenarnya dari sesi 1 sampai sesi 5 itu adalah tema-tema yang memang dipilih berkesinambungan sampai kemudian kita sampai ke topik ini ya. Sebab kita yakin hidup kita kan bukan buat diri kita sendiri, tapi bagaimana kita reach out to others gitu ya. Amanat agung kita kan pergilah. Jadi setelah kita belajar tentang diri kita belajar tentang bagaimana berelasi, maka kita mesti keluar nih. Nah tetapi keluarnya kemana dulu ya, keluar dari diri kita sendiri dulu sebenarnya ya. Nah kita coba lihat ketika manusia diciptakan, ini mudah-mudahan cukup jelas ya karena ternyata warnanya berubah. Ini adalah ayat yang sangat terkenal ya, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah ini ayat yang sangat terkenal. Apa yang mau saya katakan lewat mengutip ini adalah kalau kita ingat-ingat proses penciptaan, maka kita akan ingat nih, kalau saya nggak salah sesi 1 atau sesi 2 ya pernah juga saya membahas tentang ini. Jadilah gitu kan, hendaklah gitu, jadilah terang, jadi, hendaklah binatang, jadi, jadilah ini, jadilah itu, jadi gitu. Itu kan adalah perintah yang diberikan ketika penciptaan. Hal yang berbeda ketika manusia yang diciptakan. Allah menggunakan frasa yang berbeda, bukan begini, jadilah manusia gitu kan, jadilah Adam, hendaklah Adam memiliki pasangan sehingga jadilah Hawa, kan enggak begitu. Tetapi kalimatnya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika menciptakan alam semesta, benda penerang, kemudian hewan-hewan yang melata ataupun yang berterbangan di udara, atau tanaman-tanaman, itu tidak butuh aspek kita dimunculkan. Aspek kitanya itu kan gak dimunculkan. Aspek bahwa gak sendiri nih, bukan maunya aku sendiri tapi kita, itu kan gak dimunculkan. Begitu menciptakan manusia, muncullah itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi apa yang mau ditunjukkan, kalau apa yang saya pahami adalah mau menunjukkan bahwa manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Tritunggal itu, kekitaan itu mau menceritakan bahwa manusia itu dari sejak awal diniatkan, dikonsepkan, ya, digambarkan sebagai makhluk yang berelasi. Bukan yang sendirian, tetapi yang berelasi, yang butuh orang lain di dalam hidupnya. Nah masalahnya adalah kemudian kalau kita lihat, lalu bagaimana sih manusia itu berelasi? Bagaimana sebenarnya manusia kemudian berelasi? Ini pernah kita bahas ya, tentang Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kemudian ketika manusia diniatkan Tuhan menjadi makhluk yang berelasi, realitanya ternyata keturunan pertama manusia membunuh, ya, anak kakak membunuh adik. Ya, begitulah kemudian realitanya ternyata manusia berelasi. Ketika dosa sudah masuk, lalu ya begitulah ternyata manusia berelasi. Nah, kita melihat di generasi selanjutnya misalnya Ayub ya. Maka berkatalah ketika Ayub menderitanya, mulai ada luka-luka di seluruh tubuhnya, dia duduk di atas abu, lalu dia menggaruk-garuk lukanya itu ya. Kalau kita baca detailnya itu sesuatu yang sangat sakit. Saking sakitnya sampai itu beling diambil untuk menggaruk supaya ada sakit yang lebih sakit gitu ya, untuk menutupi sakitnya dari luka-luka itu. Bayangin tuh ya rasanya kayak apa ya. Nah, tetapi kemudian bagaimana manusia berelasi ketika istrinya melihat suaminya menderita? Apa yang dikatakan istri? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Walaupun kemudian kalau kita baca tafsiran, tidak semua penafsir mengatakan itu adalah sesuatu yang kayak mengutuki suami, bukan. Tapi itu datang dari keputusasaan juga seorang istri yang juga nggak tahan melihat suaminya menderita. Itu ada juga membuat penafsiran seperti itu ya. Lalu Ayub berkata, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa kita cuma mau menerima yang baik dari Allah tapi nggak mau menerima yang buruk? Ya begitulah kemudian ternyata manusia berelasi. Kalau kita lihat yang lain di Alkitab ya, misalnya tentang Raja Daud dengan Absalom. Kita tahu kenapa Raja Daud marah sama Absalom, karena Absalom membunuh Amnon ya, betul ya? Amnon ya yang dia bunuh ya, karena peristiwa itu loh, pemerkosaan itu ya. Lalu karena takut, lalu Absalom kabur pergi. Nah tetapi Daud rindu. Nah ketika dia rindu dia nggak ngomong. Nah kemudian si ini nih kan yang menolong ya, si Yoab ya, Yoab yang menjadi perantara. Tapi ketika pun Absalom udah pulang, kata Daud, enggak, jangan, dia nggak boleh ketemu aku, sana ke rumahnya. Ngomongnya juga lewat Yoab. Jadi ternyata begitu ya manusia berelasi. Bapak dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik. Jadi intensi awal ketika manusia diciptakan seperti Allah Tritunggal yang bersepakat, seperti Allah Tritunggal yang berdiskusi dan mengambil keputusan dengan baik. Oke, begini ya, ternyata ketika dosa masuk, begitulah manusia berelasi. Nah ini yang 2 bulan lalu kita bahas ya, tentang sebuah peristiwa. Seringkali kita kemudian menganggap gara-gara peristiwa itulah makanya aku begini ya. Masih ingat ya Bapak Ibu 2 bulan lalu. Nah saya ingin lebih jauh membahas tentang hal ini ya, tentang precipitating dengan predisposing. Apa maksudnya precipitating? Precipitating itu peristiwa pemicu, predisposing itu sebenarnya sesuatu yang udah ada di dalam diri kita. Misalnya kayak pola pikir ya, yang 2 bulan lalu kita belajar. Negative thinking, kemudian all or nothing yang 2 bulan lalu itu ya, mudah-mudahan masih diingat. Karena itu penting untuk kita mendigest kehidupan kita sendiri. Aku nih punya pola pikir apa ya? Jadi kalau kita ingat itu, begitu ada peristiwa langsung, ya ampun ternyata pola pikirku terkilir nih. Aku ternyata all or nothing gitu. Nah, ketika kita berpikir bahwa satu peristiwa itu yang menyebabkan peristiwa lain, kalau yang 2 bulan lalu kan yang saya bahas adalah ketika ada satu festival, kemudian ada anak yang ikut festival kalah. Begitu dia kalah, hancur banget. Nah ini kan yang 2 bulan lalu kita dikatakan ini adalah pola pikir all or nothing ya. Jadi artinya kalau tidak menang artinya aku total failure gitu ya, benar-benar pecundang. Kalau pilihannya seakan-akan hidup ini cuma menang atau kalah, padahal di tengah-tengah itu kan banyak sekali pilihan. Ketika tidak menang itu kan cuma berarti bahwa ada orang yang lebih baik dari kita, bukan berarti kita buruk, kan sebenarnya begitu. Nah tetapi pola pikir yang terkilir kemudian kan bikin kita jadi ya, kalau nggak menang berarti hancur hidupku misalnya begitu ya.
Atau macam-macam kan kita sudah belajar ya tentang pola pikir ini. Nah, yang kita perlu ketahui bahwa ketika kita pikir ada peristiwa yang jadi pemicu, ternyata kan bukan semata-mata peristiwa itu. Karena dari sekian banyak peserta, apa semuanya hancur gitu begitu kalah? Ya kan ternyata enggak. Ada yang oh ya sudah, berarti aku coba lagi. Ada yang ya udahlah, enggak terlalu penting juga, cita-citaku bukan itu, macam-macam. Tergantung sebenarnya di dalam dirinya tuh udah ada apa. Gitu ya. Ketika kita percaya sama diri kita, sama apa yang kita miliki, maka gagal itu bagian dari proses. Ketika kita nggak yakin sama diri kita, kita merasa bahwa nggak ada sesuatu yang baik dalam diriku, maka gagal itu adalah, nah bener kan, nggak ada yang baik dalam diriku. Gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang bisa meneguhkan, kita pikir gara-gara kalah, tapi padahal enggak, di dalam diri kita sebenarnya juga sudah ada keraguan, kita nggak kenal siapa diri kita. Nah, itu sebenarnya kan gambaran dari ini ya, kita sudah pernah juga membahas ini ya. Ketika kita pikir ya di dalam conscious kita, kesadaran pikiran kita, aku itu akan bahagia kalau, misalnya ya, aku akan bahagia kalau menikah. Aku akan bahagia kalau punya anak, aku akan bahagia kalau punya pekerjaan ini, aku akan bahagia kalau punya cucu dan macam-macam lah. Kita pikir itulah sumber kebahagiaan kita. Kita pikir ketika kita tidak bahagia, ya itu karena yang kita inginkan gak tercapai. Tetapi sebenarnya di dalam diri kita itu kan ada hal-hal yang unconscious nih, yang sebenarnya menjadi penyebab ya. Apa kemudian yang membuat ketika ada satu peristiwa lalu kita meresponsnya seperti itu. Nah, Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini adalah ayat yang saya kutip di sini karena firman Tuhan jelas mengatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi ketika kita mulai menyadari, oh ternyata aku punya pola pikir begini ya, lalu apa? Lalu apa? Kalau kita kemudian tetap mengikuti pattern yang sama, pola yang sama, ya lalu apa? Lalu ya udah begitu-begitu aja kan hidup ya. Makanya lalu kita ya udah begitu-begitu aja. Kita mengerti sesuatu tapi lalu itu jadi pengetahuan. Lalu kemudian kita tidak memprosesnya, seperti misalnya kita kan belajar tentang Johari Window misalnya di sesi kedua. Nah sejauh mana tuh kita berani open up, menanggung resiko untuk disalah mengerti misalnya gitu. Menanggung resiko untuk misalnya membuat orang, ternyata dia kayak gitu ya misalnya seperti itu. Kemudian sejauh mana kita membiarkan diri kita merasakan emosi negatif, emang enak kan gak enak ya. Membuat apa merasakan orang, oh ternyata gitu, itu kan gak enak. Sejauh mana kemudian ketika kita tahu, oh begitu tuh cara memproses emosi negatif. Nah sejauh mana itu kita belajar lakukan. Berani meresikokan diri kita merasakan emosi negatif sehingga kita kemudian bisa merasakan bahwa oh ternyata nggak harus begitu merespons peristiwa negatif, merespons omongan negatif orang lain, nggak harus dengan rasa terluka, nggak harus karena kita udah tahu cara memprosesnya. Nah cuman sejauh mana kemudian kita mau tuh nih ya, berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita terus menerus hanya bergerak di area conscious kita, apa yang kita sadari, tapi kita nggak masuk ke dalam sesuatunya. Tadi misalnya saya kan baru ada acara. Kemudian salah satu peserta bilang begini, ya saya tuh orangnya memang seperti ini. Kan dia terus menerus nih lagi ngobrol, ntar nyeletuk bercanda, kok ngobrol lagi, ini kita lagi belajar ya, saya lagi ngajar, terus ntar dia nyeletuk bercanda, nah, saya udah mulai sense nih ya, karena itu tuh sesuatu yang unconscious gitu ya, kenapa setiap kali serius kok kepingin bercanda gitu ya, itu menggambarkan sesuatu tentang diri kita. Nah lalu saya mulai ngomong tuh misalnya, karena kebetulan topiknya memang sejalan dengan itu. Iya kadang-kadang ya kita nggak sadar ya. Kadang-kadang kita menyangka bahwa kita adalah orang yang kuat dan tenang.
Padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang kita tunjukkan karena kita nggak betul-betul ingin tahu apa sebenarnya yang aku rasakan. Lalu dia mengatakan, tiba-tiba aja dia, karena teman-teman yang lain, iya tuh sini gitu ya, yang bercanda terus gitu kan. Terus dia bilang, loh aku memang orangnya begini, emang aku cool-cool aja, santai-santai aja gitu kan ya. Gitu. Lalu mulailah nih kita sesi demi sesi demi sesi. Begitu bicara tentang luka dan emosi, ya ada area bicara tentang apa itu emosi, bagaimana luka tercipta, bagaimana wah dia tuh sebentar ngambil minum, sebentar buka tas, sebentar ini, sebentar itu. Gelisahnya itu kelihatan banget, yang lain semua tenang kecuali dia. Orang yang bilang, gue sih gak ada masalah, aku sih cool-cool aja gitu. Nah itu unconscious, sesuatu yang kita nggak sadari di dalam kesadaran kita. Kita ingin terlihat sebagai orang yang selalu tenang, selalu kuat, selalu strong gitu ya. Ingin orang lain melihat seperti itu. Nah, tetapi kalau kita terus seperti itu, bagaimana kemudian kita bisa berubah oleh pembaharuan akal budi kita. Ketika kita nggak masuk ke dalam apa yang menyebabkan aku begitu ya. Apa yang menyebabkan kata-kata yang kemarin itu apa? Bersihin kamar dong, gitu ya. Kok responsnya gitu, yang ini, kok responsku yang ini apa ya? Nah begitu kita mulai merasakan kenapa kata-kata bersihin kamar dong itu bikin aku jadi bereaksi seperti itu. Sebenarnya kan kita mulai masuk tuh ke preconscious, pengen tahu ada apa sih dengan aku. Nah tapi itu kan gak enak ya. Kita mulai menyadari rasanya kayak ada sesuatu yang bikin kesel, bikin gelisah, capek mikirinnya, susah memprosesnya. Ya udah naik lagi ke atas. Jadi akhirnya percakapan kita nggak berkembang. Adanya tetap di situ-situ aja, bersihin kamar dong. Maksudnya aku yang ngeberantakin. Nah jadinya begitu tuh polanya. Atau bersihin kamar dong, iya nggak ngeliat apa aku lagi jalan. Misalnya begitu ya. Akhirnya jadi polanya jadi seperti itu. Karena kita nggak masuk untuk masuk lebih dalam lagi. Kenapa kata-kata itu memicu aku? Kalau saya pribadi, kenapa kata-kata itu memicu saya ya? Itu adalah karena saya sadar betul dulu kecil itu disuruh terus gitu. Saya tuh anak yang disuruh terus dan saya selalu membanding-bandingkan dengan kakak-kakak saya yang tidak disuruh terus gitu. Jadi yang paling sering disuruh bantuin masak, yang paling sering disuruh ini dulu itu dulu tuh saya ingat dari saya kelas 1 SD, saya tuh udah masak loh buat rumah. Itu tuh dulu. Mama saya tuh seneng banget nyuruh saya. Jadi selalu disuruh sehingga perasaan aku mau main, cuci piring udah belum gitu, misalnya nyapu udah belum, begitu main, ngapain di mana nih, ayo sini bantuin gitu. Sehingga perasaan itu membuat saya kesel gitu, merasa bahwa hak saya. Nah sehingga ketika simply perkataan beresin kamar dong yang tidak ada ini apa-apa, itu mengingatkan saya dengan saya dibedakan, saya tidak ini persepsi saya ya, apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu saya nggak tahu karena saya nggak nanya dan nggak bisa dikonfirmasi juga, mama saya udah meninggal. Tetap itu persepsi saya, tapi persepsi ya valid bagi orang yang merasakan. Terlepas dari sebenarnya motivasi orang tua kita apa, sebenarnya yang terjadi bagaimana yang kita nggak tahu, terlepas dari itu semua, apa yang jadi persepsi kita itu valid buat kita. Artinya betul-betul bisa melukai kita. Nah ketika kita mau masuk ke situ ya, merasakan, mengingat lagi sedihnya waktu itu ketika lagi main sama teman-teman dipanggil harus bantu ini, harus nyincangin makanan buat itu ya, kasih makanan burung dulu kecil kan untuk nambah-nambah uang, pelihara burung puyuh, telur. Saya inget banget tuh, wah pakai parang yang gede tuh, saya masih SD. Tapi ya sebenarnya itu semua yang bikin jadi saya jadi seperti ini ya. Kalau saya nggak pernah mengalami itu semua, mungkin juga saya nggak punya kepekaan untuk mengerti ya luka-luka yang dihadapi oleh klien-klien. Nah, bagaimana sih kita berkomunikasi? Nah, ini adalah satu teori yang menarik ya. Kita di dalam diri kita, teori ini mengatakan di dalam diri kita semua ada sisi parent, ada sisi adult, ada sisi child, itu PAC ya. Jadi sisi parent itu apa? Sisi yang kita diajarin gitu ya, diajarin gini gitu. Sisi adult itu apa? Sisi yang dimana kita kemudian bisa berdasarkan data yang ada kita bisa ambil keputusan. Sisi child adalah sisi yang terluka oleh emosi gitu ya, feelingnya terluka. Nah apa sih yang terjadi?
Yang terjadi adalah ketika misalnya ketika misalnya ini adalah parent, adult, child, ya, ini antara misal pasangan suami istri ya, suami dan istri. Ketika adult to adult, seseorang dewasa bicara dengan seorang dewasa, tolong bersihin kamar dong. Oh iya sebentar, aku nanggung nih nyetrikanya. Nah itu adult to adult. Tapi ketika tolong beresin kamar dong gitu, lalu emangnya aku yang ngotorin. Nah itulah yang sering jadi korslet. Karena ketika seseorang bicara sebagai orang dewasa dengan orang dewasa, lalu kita berespon seperti anak-anak yang terluka. Emangnya aku yang ngotorin? Misalnya gitu ya. Kunci mobil di mana? Emangnya aku yang ngilangin? Nah misalnya begitu ya. Misal ini mah contoh-contoh aja ya dari sehari-hari. Nah, masalahnya adalah ini semua ada di area yang tadi kita bicara, unconsciousness. Nggak sadar kita bahwa kita sedang memperlakukan pasangan kita seperti kita memperlakukan anak. Misalnya, kok naruh handuk tuh di tempat tidur terus sih, kenapa sih nggak naruh di gantungan situ? Nah, itu apa itu? Itu walaupun kita ngomong sama suami di dalam consciousness kita tahu sesama orang dewasa, itu kan sebenarnya parent lagi ngomong ke anak kecil. Polanya kan sebenarnya itu di luar kesadaran kita. Kita unconsciousness itu ngelihat suami itu kayak anak kita. Sehingga kita ngomong kok gitu sih naruhnya kenapa sih enggak. Nah ini pola komunikasi yang seringkali tidak kita sadari. Bagaimana kemudian kita berproses ya di dalam kita berkomunikasi. Nah coba sekarang kita pikir-pikir gitu ya. Kok saya tiba-tiba hilang ya contoh yang kemarin, oh iya ingat sekarang. Saking banyak yang mau diomongin tuh kadang ini aturan mesti dirapihin dikit nih otak saya. Nah misalnya contoh saya baru sakit ya. Saya kadang-kadang mikir ya, kadang-kadang kita hidup ya kalau kita mau dipakai Tuhan ya untuk bicara atau apapun, kita harus rela sih jadi contoh ya. Kebetulan saat teduh saya tentang Yehezkiel gitu kan, Yehezkiel terus menerus disuruh jadi model ya, lakuin ini untuk orang ngelihat model, lakuin ini gitu kan. Kadang-kadang dia jadi sangat tersiksa, harus tidur rebahan satu sisi sekian lama untuk jadi model gitu ya. Jadi saya agak terhibur justru, kenapa ya Tuhan aku masih begini ya? Oh iya ya, memang karena pertama proses itu seumur hidup itu pertama gitu. Jangan pernah merasa sudah selesai. Lalu kedua ya karena supaya bisa cerita, supaya bisa kasih contoh ya. Kalau enggak ntar saya menggali-gali peristiwa yang tidak jelas waktunya kapan. Nah jadi gini, saya baru sakit kemarin. Lalu saya menyadari nih ada sisi di dalam diri saya karena sakitnya lama banget. Sepele penyakitnya cuman flu, bahkan bukan flu menurut saya alergi ya. Alergi sih nggak sepele sebenarnya ya karena bisa parah. Tapi maksud saya manifestasinya cuman demam ringan, pilek, batuk, udah itu doang. Masalahnya 2 minggu lebih nggak selesai-selesai gitu. Jadi saya mulai gelisah, mulai frustrasi apalagi kerjaan banyak gitu ya. Lalu ketika saya, karena sangat banyak yang harus dikerjakan, itu sebenarnya kenapa nggak sembuh-sembuh karena nggak bisa istirahat. Karena pas lagi banyak-banyak yang dikerjaan. Dan kerjaannya kebanyakan ngomong gitu ya, jadi nggak bisa istirahat nih tenggorokan saya. Nah, lalu saya menyadari, awalnya saya nggak sadar. Itu sesuatu yang unconscious aja, jadi saya hanya minta tolong beliin obat dong gitu ya. Beliin obat dong gitu, terus kata suami saya, oh ya tapi nanti malam aku pulang malam. Jadi maleman gitu. Terus oke. Lalu saya sadar betul bahwa saya kirim WA memang udah malam. Sehingga kalau suami saya nggak baca wajar. Tapi dalam diri saya ada gini, loh kan tadi emang dia bilang dia pulang malam gitu ya. Jadi harusnya dia tetap baca. Kan dari awal emang udah bilang mau beli obat. Itu WA-nya WA resep obat ya.
Dan saya pulang bener nggak bawa obat. Udah saya tahu dia nggak bawa obat, saya masuk ke kamar, nggak banting pintu sih. Masuk kayak baik-baik ke kamar karena memang udah mau istirahat. Terus dia WA gitu karena dia dari bawah kan, terus aduh maaf aku nggak lihat WA-nya tentang resep. Saya diem aja nggak jawab. Besok paginya bangun pagi, ganti baju gitu. Kamu mau kemana kata dia? Mau ke depan beli obat gitu, jalan kaki gitu kan. Terus pagi-pagi itu saya tahu memang dia ada kerjaan. Dia selalu harus kerja sampai jam 9 di rumah karena harus ada sesuatu yang diupdate. Baru setelah jam 9 dia bisa bebas. Tapi saya ini merasa bahwa nggak memperhatikan kebutuhan saya gitu ya. Jadi saya jalan tuh sambil ngedumel gitu. Masih nggak tahu aku sakit apa. Dia gitu kan ya saya. Nah, tetapi sambil saya berjalan karena memang sering dilatih, saya langsung aware apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang terjadi? Lalu saya berdialog dengan diri saya. Iya, saya sakit udah 2 minggu, apa dia nggak kasihan sama saya? Gitu. Dia ngeliat tiap hari walaupun saya nggak ke kantor, saya kerja dari pagi sampai malam kan harus tetap ngejar kerjaan, ngajar online dan lain-lain. Kok dia tega? Nah, lalu diri saya yang sebelah lagi ngomong, apanya yang tega? Membiarkan saya jalan ke depan. Memangnya kamu nggak mampu jalan ke depan? Mampu sih, gitu. Kenapa kalau kamu nggak mampu sih? Lalu kenapa kamu merasa bahwa suamimu tega? Ya kan aku kepingin dia memperhatikan. Nah, terus saya baru, kalau kamu ingin diperhatikan, ingin dia merasakan bahwa kamu butuh diperhatikan, kenapa tidak ngomong? Gitu kan? Iya. Jadi sambil saya jalan terus sambil saya ketawa-ketawa sendiri, proses yang enggak selesai-selesai. Tetapi itu yang terjadi di dalam diri saya. Jadi sesuatu yang tadinya di dalam consciousness saya merasa kok suami enggak peduli ya nih istrinya sakit. Begitu saya berjalan dan saya berdialog dengan diri saya, muncullah tuh unconsciousness saya. Bahwa sebenarnya kamu itu pengen diperhatiin tapi kamu gak ngomong. Lalu kenapa kamu gak ngomong? Ya karena pengennya gitu ya, kan pengennya gitu ya. Nah tetapi tahu gak apa? Ya tahu memang mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi suami saya memang gak bisa diganggu. Itu tahu gak? Tahu. Gitu, jadi antara sesuatu yang conscious dan unconscious itu loh. Nah, ketika saya berjalan dan saya berdialog dengan diri saya sendiri, itu muncul tuh. Oh, jadi ada itu ya di dalam dirimu. Masih ada tuh, itunya tuh masih ada. Yaitu ketika kamu butuh A, yang kamu lakukan B. Gitu. Berarti masih ada sedikit-sedikit insecure-nya. Walaupun saya bisa membela diri, saya bilang ya namanya juga lagi sakit lah. Orang kalau lagi sakit kan frustrasi. Jadi kemampuan kita memproses emosi agak sedikit nurun gitu ya. Ya itu kan pembelaan diri ya. Tapi kan kamu sebetulnya tahu tidak apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa. Sekali itu ketika ngomel lalu kamu sekarang pulang mau ngapain? Ya udah. Jadi proses saya jalan ke apotik kemudian saya pulang yang memang saya bisa gitu ya. Karena sebenarnya cuma batuk pilek dan kepala berat ya karena alergi itu penuh nih di kepala ya. Karena efek alergi itu. Tapi dari perjalanan saya ngobrol dengan diri saya sendiri pulang. Nah sampai rumah ya udah saya ngomong ke suami saya. Selesai masalahnya. Dan dia sama sekali ya bener memang gak ada urusan gak peduli. Gak, ya kan kamu tahu, iya aku tahu. Nah tetapi di dalam diriku ini ternyata masih ada unconsciousness yang harus dibongkar. Nah, sehingga ya diizinkan tuh peristiwa itu terjadi. Nah kadang-kadang itulah ya yang bisa terjadi di dalam ketika suami saya nanya, kamu mau ngapain? Nah kan saya ngomongnya, mau beli obat di depan. Gitu. Itu kan sisi anak-anak saya. Sebenarnya child yang lagi ngomong menjawab itu adalah child. Kalau saya bicara sebagai adult, misal saya memang gak mampu, saya harusnya ngomong, aku butuh obat. Tolong boleh gak beliin? Nah misalnya tuh, adult to adult. Nah gitu kan misalnya. Atau adult to adultnya begini, iya aku perlu beli obat. Sebenarnya pengen sih kamu yang beliin, tapi aku tahu saat ini kamu gak bisa diganggu. Jadi gak apa-apa aku pergi sendiri. Nah itu kan adult to adult. Kita orang dewasa ngomong kepada orang dewasa. Tapi kan sering banget tuh kita kemudian antara entah parent ke child,
Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan luka kita itu ya datangnya dari pengasuhan. Nah sehingga ketika misalnya orang tua kita itu sangat sangat rigid gitu, kaku dengan disiplin, harus gini, harus gitu. Atau ada juga yang punitif gitu ya, jadi artinya gini loh, mendisiplin melalui hukuman, bukan melalui tuntunan. Kan ada yang tipe seperti itu, walaupun bukan karena hatinya jahat ya, bukan karena benci atau apa, tapi itu yang dia tahu ya, itu kan sistem turun-temurun. Nah misalnya seperti itu, maka itu rasa marah gitu ya, rasa luka diperlakukan seperti itu, kalau kita nggak gali unconsciousness kita, maka itu akan menjadi pola yang kita bisa nggak sadari ketika kita ngomong ke pasangan. Sebagai ketika ngomong ke pasangan menganggap dia kayak kanak-kanak atau kitanya yang kayak kanak-kanak. Kalau misalnya memang itu searah ya, itu kadang-kadang itu kan kita butuhkan bercanda-bercanda sama pasangan. Itu kan jadi kanak-kanak misalnya, pijitin dong gitu. Oh iya sini. Nah itu kan jadi anak-anak dengan orang tua. Jadi ada momen-momen yang memang kita membutuhkan seperti itu. Tapi yang akan menjadi masalah adalah kalau kita nih pijitin dong, apa sih, gue kan juga capek. Nah itu anak-anak dengan anak-anak jadinya misalnya begitu. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu menyadari ya. Ketika kita berbicara dengan pasangan kita, sesuatu yang udah jadi sistem, biasanya kita nggak periksa lagi. Kenapa ya aku cara ngomongnya begitu? Kenapa ya? Kenapa ya? Gitu. Kenapa? Kayak anak saya ngomong, kok mama sama papa manggilnya nama sih? Suami manggil saya nama, saya manggil dia papa gitu kan. Kok nggak manggilnya mama sih gitu. Terus saya bilang, oh ini masih unconsciousness saya dulu. Ya iya dong, justru bagus, berarti kan bener mamanya yang mana. Tadi manggil mama-mama gitu kan, maksudnya semua orang dipanggil mama kan, bercandanya gitu ya. Berarti jelas dia sadar ngomongnya sama saya gitu kan. Itu kan kadang-kadang banyak, kok orang suka yayang-yayang, iya biar gak salah nyebut nama. Semua yayang-yayang kan biar gak salah nyebut nama gitu kan. Jadi kalau sampai mama dipanggil nama, oh itu berarti bener, dia sadar ngomongnya gitu, bercandaan. Tapi kan sebenarnya di dalam kemudian di balik bercandaan itu tuh ada apa gitu ya. Ada nggak tuh kebutuhan sebenarnya untuk mendapatkan panggilan sayang atau apa misalnya begitu. Nah, apa yang mau saya sampaikan melalui hal ini itu ya, kalau kita kaitkan dengan unconsciousness tadi ya, bagaimana kita berkomunikasi. Bagaimana ketika Daud berkomunikasi dengan Absalom, sebenarnya kan dia rindu sama anaknya itu. Dia ingin ada hal yang baik. Nah, tetapi cara dia ya dengan mengatakan, Absalom datang tapi nggak usah main ke rumahku, langsung kamu ke sana. Nah, dan itu akhirnya menimbulkan sakit hati. Sehingga akhirnya kemudian walaupun ada rekonsiliasi, lalu Absalom mulai merencanakan pemberontakan. Jadi pola komunikasi itu bukan hal sederhana, karena itu menggambarkan sesuatu yang dalam ya di balik itu. Nah, mulai kita memperhatikan bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita atau dengan pasangan. Ada juga ya orang tua kemudian yang menjadikan anaknya itu perannya parent. Orang tua curhat ke anak. Kan seharusnya anak yang curhat ke orang tua, tapi orang tua curhat ke anak itu banyak. Dan orang-orang yang kemudian setelah dewasa, saya beberapa kali ketemu klien seperti itu. Setelah dewasa bermasalah dengan pasangannya yang sekarang, itu ternyata karena di dalam pola asuhnya dari sejak kecil, sejak TK, sudah jadi tempat curhat mama dan papa yang konflik. Jadi ketika dari kecil yang seharusnya dia saat itu sedang belajar mengenal dirinya, mengenal aku ini maunya apa, emosiku seperti apa, yang aku suka apa, yang aku nggak suka apa, sebetulnya kan tahap itu. Tapi dia kemudian harus berperan sebagai gimana caranya menghibur mama. Gimana caranya mama nggak terluka, gimana nemenin mama kasihan. Nah berarti kan proses itu hilang tuh di dalam diri. Nah ketika dewasa juga sama, jadi nggak ngerti bagaimana. Entah kemudian nanti jadi parent buat pasangan, karena peran parent itu, peran orang tua itu udah begitu mendarah daging dari kecil, akhirnya itu jadi pola pikir kan.
Kalau ada masalah pasti gara-gara aku. Personalisasi salah satunya kan. Maka aku harus berperan suatu untuk membuat tidak terjadi masalah. Ya mulai itu segala apa diurus. Ya, itu capeknya minta ampun. Lalu tanpa sadar kalau peran parent itu kita lakukan dalam pasangan, tanpa sadar ya kita menjadikan pasangan kita seperti anak-anak. Sehingga akhirnya banyak tuh ya, misalnya istri datang konseling, suami saya tuh aduh pasif banget, suami saya tuh begini, suami saya. Begitu mulai masuk ke konseling yang lebih dalam, ya ternyata pola relasinya memang dia tuh tanpa sadar menjadikan suaminya tuh kayak anak-anak. Kalau nggak diingetin, nggak inget sikat gigi tuh dia tuh. Kalau nggak diingetin, nggak inget untuk ngunci pintu. Kalau nggak diingetin, lah sebenarnya berarti kan dia sendiri berperan membuat pasangan tuh jadi kayak anak-anak. Nah ternyata setelah dilihat-lihat, oh ya begitulah kehidupannya. Jadi kasihan ya. Ketika tahap perkembangan kita nggak berjalan dengan baik itu cecerannya banyak sampai. Nah bagaimana kita berkomunikasi? Bagaimana agar komunikasi adult to adult itu bisa terjadi? Itu akan terjadi ketika kita gitu, aware, terus menerus ngingetin diri kita. Aku seorang ibu, aku seorang istri, misalnya gitu ya. Aku seorang anak Tuhan, misalnya gitu. Jadi grounding gitu loh, kita kayak menancapkan diri kita pada sebuah identitas. Termasuk ketika kita lelah, aku adalah seorang ibu yang sedang lelah. Nah sehingga begitu kita dalam kondisi lelah, adult to adult kita bisa ngomong ke pasangan kita. Aku lagi 20% energiku, tolong aku butuh sendiri dulu. Itu kan adult to adult. Tetapi kalau child to adult atau child to parent, itu kan akan datang masuk kamar langsung gitu. Nggak ngomong apa, terus nanti misalnya ada apa, nggak tahu apa kalau aku capek. Nah itu kan child, anak-anak. Nggak bisa mengutarakan sesuatu sebagai orang dewasa. Kenapa kita cenderung seperti itu? Yaitu kurang groundingnya itu loh kita. Mengingatkan diri kita, aku ini siapa, aku ini apa, aware. Dan tidak membiarkan diri kita terbawa ke sana, ke sini. Jadi ketika lagi lelah ya aku begini, ketika lagi senang ya aku begitu gitu ya. Tapi apa sebenarnya aku, siapa sebenarnya aku, bagaimana sebenarnya karakterku, bagaimana sebenarnya aku berespon, kita nggak tahu gitu ya. Karena hanya membiarkan diri kita terbawa. Nah kalau kita lihat misalnya, bagaimana sih pola komunikasi Tuhan Yesus? Ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria ini di tepi sumur ya. Sebenarnya kan udah jadi pertanyaan kenapa dia datang sendirian siang-siang, ada apa gitu kan. Nah ketika kemudian dan Tuhan Yesus kan ya pasti tahu ya sebenarnya apa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Lalu bagaimana Yesus menjawab? Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bisa gak merasakan betapa Tuhan Yesus menjadikan perempuan ini, pembicara ini itu seperti adult to adult. Tidak ada judgment, tidak ada hinaan, tidak ada merendahkan. Tapi ketika menemukan seseorang dengan kelemahan, dengan kekurangan, ya simply deskriptif. Deskriptif aja, ya betul. Nah seseorang itu bergerak, berkomunikasi dari posisi child itu biasanya karena luka, karena ada kemarahan. Sementara kalau dari sisi parent kita seperti jadi melihat pasangan itu seperti anak kita tanpa kita sadar ya. Itu biasanya karena terlalu banyak aturan sehingga kita mau apa enggak harus gini. Wah kita jadi begitu juga tuh tanpa kita sadar pola pikir kita. Nah, tetapi kalau adult to adult itu adalah sesuatu yang ketika kita sadar nih. Aku ini udah dewasa, aku berhadapan dengan orang dewasa
kita sama-sama punya kelemahan dan kita sama-sama menyadari kita lagi ada di mana, kita ngapain, kita ngobrol untuk apa gitu loh. Jadi ada kesadaran. Jadi komunikasi tidak datang dari luka. Nah tentu saja itu prosesnya panjang ya, mulai dari the stranger inside me, kan prosesnya gitu. Kemudian sesi kedua, be still my soul, bagaimana kita menenangkan, itu nanti deh kita lihat ya, kita terusin dulu. Nah kemudian kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Simon Petrus setelah Simon Petrus menyangkal dia 3 kali. Ini pertemuan pertama di tepi pantai itu, ketika Tuhan Yesus sedang duduk lalu mereka menjala ikan yang kemudian banyak banget didapat itu. Ketika pertama kali terjadi pertemuan, ketika Petrus lari turun dari perahu ketika dia tahu itu adalah Tuhan Yesus. Lalu apa yang komunikasi yang terjadi? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi. Kasih apa? 3 kali, ayo 3 kali gitu. Kan gak begitu ya. Itu kan adalah respons dari orang yang terluka. Yang terluka. Jadi anak-anak yang terluka. Tapi kan gak begitu, adult to adult. Kamu mengasihi aku? Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-domba. 3 kali, maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus mengatakan lagi, gembalakanlah domba-domba. Bagaimana Tuhan Yesus ketika bicara dengan perempuan ini ya, yang ditangkap berzina. Ini cerita yang sangat terkenal ya. Ketika orang-orang berkata, dia tertangkap berbuat dosa dan hukum mengatakan harus dilempar. Ya udah, siapa yang gak berdosa lemparlah duluan. Lalu satu-satu orang pergi. Lalu sebenarnya kan ketika semua orang pergi ya, perempuan itu kan bisa pergi juga ya. Tapi dia gak pergi ya, dia stay di situ. Itu sebenarnya menunjukkan betapa ya dia merasa aman dekat Tuhan. Berarti kan nonverbalnya, gesturnya Tuhan tuh seperti apa ya, bikin dia merasa nyaman. Sebenarnya kan dia bisa kabur, malu banget ketahuan kan. Begitu gak ada orang, kabur segera. Karena kan sebenarnya dia gak tahu Tuhan Yesus akan bereaksi apa. Tetapi ternyata kehadiran Tuhan Yesus gak menggelisahkan dia. Sehingga walaupun semua orang sudah pergi, dia tetap duduk di situ. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Adult to adult. Tidak ada ini ya. Di dalam hal ini ya, bagaimana dia walaupun memang ada perintah ya, ada sisi parentnya ya. Tetapi cara Tuhan Yesus berelasi, menghargai perempuan itu, yaitu adalah sisi adult to adult. Ini adalah satu puisi singkat ya, yang gak tahu siapa yang nulis. Tapi saya sangat tersentuh dengan puisi ini. Bagaimana kemudian ketika kita berpartner atau menjadi teman hidup ya. Pertemanan secara umum maupun kemudian yang lebih khusus adalah teman hidup. Kelihatan gak ya? A friend is one to whom one may pour out all the contents of one's heart. Jadi teman itu adalah seseorang yang kepadanya kita bisa mencurahkan seluruh isi hati kita. Chaff and grain together, maksudnya baik yang baik maupun yang buruk, yang positif ataupun yang negatif, yang menyenangkan, yang lucu maupun yang malu-maluin. Knowing that the gentlest of hands will take it and sift it. Kenapa kita bisa nyaman untuk bercerita, untuk menjadi apa adanya?
Karena kita percaya bahwa teman kita itu dengan tangannya yang lembut akan mengambil kisah-kisah yang kita ceritakan, dan kemudian hal-hal yang memang layak disimpan akan disimpan. Tetapi with the breath of kindness, blow the rest away. Indah banget gak? Saya merasakan itu indah sekali ya. Teman itu ya, kalau kita bayangkan pasangan kita ya, atau orang yang paling dekat dengan diri kita, menurut saya, kalau kita punya seseorang yang seperti ini, itu anugerah besar. Seseorang yang kita bisa nyaman ngomong apapun sama dia, menjadi diri kita walaupun sisi buruk kita nggak malu untuk ceritakan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia hanya akan menyimpan yang baik-baik. Hal-hal yang gak layak disimpan, hal-hal yang bodoh, kesalahan-kesalahan yang sudah disadari. With the breath of kindness, dengan kebaikan, blow it away. Artinya ya sudah, aku gak mau ingat-ingat lagi. Itu relasi yang secure banget ya, kalau kita sampai bisa punya relasi yang seperti itu. Nah, tetapi kan sebelum, kecenderungan kita apa kemudian? Aduh, andaikan aku ada yang seperti itu. Nah ya, tapi kan apakah kita menjadi yang seperti itu? Ya, cenderungan kita kemudian adalah aku butuh tuh yang kayak gitu tuh, pengen. Lah, kita sendiri menjadi yang seperti itu atau enggak? Kan itu yang seringkali tidak terpikir ya. Nah, kita ingat ya perjalanan kita ya. Stranger Inside Me ini bicara tentang bagaimana banyak hal, banyak aspek sisi di dalam diri kita yang kita nggak sadar gitu, yang asing. Yang kemudian ketika kita coba mengenali diri kita tuh, itu yang bikin kita maju mundur, terusin apa nggak terusin. Kayak kalau kita terusin kita akan ketemu dengan diri kita yang malu-maluin banget. Atau dengan diri kita yang terluka banget gitu ya. Yang selama ini kita sembunyikan di balik topeng strongnya kita gitu ya. Di sesi kedua lalu kita bicara tentang bagaimana kita menenangkan jiwa kita, grounding itu loh. Bagaimana kita seringkali kita hidup itu ya udah ikutin apa yang terjadi, peristiwa ini itu sana sini. Tapi kita nggak benar-benar berhenti untuk mikir aku ini lagi ngapain ya. Ngapain aku ini? Bagaimana relasi? Apa yang aku pikir tentang pasanganku, tentang keluarga ini? Keluarga ini mau kemana? Ujungnya nanti apa? Apa ini groundingnya kemana? Kemana kita kayak anchor ya, yang kita kaitkan ke dalam satu. Dan itu butuh untuk tenang, diam, mengingat kebaikan Tuhan. Untuk kemudian kita menyadari betapa Tuhan itu satu sisi adalah Allah yang penuh kasih, di sisi lain Allah yang cemburu, yang akan murka besar terhadap dosa, terhadap ketika kita punya berhala lain dalam kehidupan. Kadang-kadang kan kita kalau kita menjalani hidup nggak kepikir gitu, walaupun saat teduh atau saat kita di gereja ya kita sadar, tapi begitu udah menghadapi kehidupan sehari-hari, nah kalau kita tidak terbiasa punya sistem menenangkan diri kita, cek gitu ya pikiran kita. Nah lalu berikutnya kan kita belajar finding strength in weakness ya. Ketika kita menyadari gitu emosi-emosi yang seringkali kita anggap bikin kita lemah, tapi justru dengan kita memproses diri kita, ini detil-detilnya saya udah gak bahas lagi ya. Dengan kita memproses diri dan kita vulnerable, membuka diri kita apa adanya, merasakan emosi kita, justru disitulah kita menjadi manusia yang sesungguhnya, yang bisa berproses. Karena kalau kita gak mau rasain apa yang menjadi masalah, kegagalan, ya kan kita gak berproses, orang kita gak merasa ada masalah. Lalu yang 2 bulan lalu kita bahas tentang ini ya, ini kita membahas tentang pola pikir. Pola pikir yang seringkali kita sangka bahwa ya udahlah aku segini. Tetapi kalau kita mengerti tentang apa yang namanya pola pikir dan bagaimana mengubahnya, itulah yang membuat kita jadi punya kekuatan. Ternyata aku kuat, lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Karena ternyata kita bisa melawan pola pikir. Pola pikir yang salah tuh bisa diubah. Emosi yang kayak semacam
bikin kita kayak terayun ke sana ke sini, itu ternyata bisa kita proses dan kita bisa menang gitu ya. Ketika melewati peristiwa yang seringkali bikin kita terhanyut, terbawa, ternyata bisa. Ya itu kan sudah kita bahas ya di poin-poin yang di bulan-bulan lalu dan hari ini terakhir. Ketika kita mengerti ya tentang diri kita, ketika kita mengerti bagaimana memproses diri kita, ketika kita tahu bagaimana menggali kekuatan dari dalam diri kita, lalu itu untuk apa? Ya untuk reach out, untuk kemudian kita keluar. Mulai dari pasangan bagaimana kita apa adanya, mau memproses diri kita, mau menaikkan unconscious kita itu loh. Hal-hal yang gak sadar kita mau naikkan ke dalam kesadaran. Lalu kita mau berproses mengubah. Nah itulah yang kemudian kita bisa reach out kayak Tuhan Yesus. Bisa reach out gitu. Karena ketika dia sendiri gak terbawa gitu ya. Beda banget dengan Daud yang terbawa lukanya. Beda banget dengan Kain yang terbawa dengan tersinggungnya dia. Karena persembahannya gak diterima. Beda banget dengan Ayub dan istrinya misalnya gitu. Tetapi kita bergerak berdasarkan peran kita, itu kan yang dilakukan Tuhan Yesus. Peran dia apa datang ke dunia ini? Ya itulah dia bergerak kesadaran akan peran. Nah itulah yang kemudian dia reach out, bisa reach out. Jadi selama kita masih terus sibuk dengan diri kita sendiri ya, nggak menghadapi realita kelemahan kita, kecenderungan kita yang nggak efektif. Ya itulah yang akan bikin kita sulit untuk reach out ya, berperan keluar gitu. Dan menjadi berkat ya, seperti amanat agung gitu misalnya. Nah, tapi satu hal ya, ketika saya merenungkan tentang proses ini ya, yang juga adalah proses perjalanan hidup saya ya, itu kemudian membuat saya mengingat kepada salib ya. Dan ini adalah ayat yang 3 hari lalu jadi saat teduh saya ya, ketika saya sedang menyelesaikan bahan ini, saya ingat ayat ini. So let us come boldly, mari kita datang dengan berani kepada tahta kasih karunia Allah. Di sana kita akan mendapatkan anugerah ya, mercy, belas kasihan. Dan kita akan mendapatkan anugerah yang akan menolong kita when we need it most. Jadi tetap menurut saya ya, skill-skill secara psikologis itu adalah tools. Jadi ketika kita sudah tahu, kita punya toolsnya. Tetapi untuk kita mampu kemudian melakukan itu anugerah. Maka jangan pernah lupakan untuk datang kepada Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan sudah mati buat aku di kayu salib, itu enggak mungkin sia-sia. Itu kuasa besar yang bisa mengubahkan. Maka ketika kita merasa kok aku masih begini terus, kok aku gagal terus, datang gak kita kepada tahta kasih karunia itu ya. Tahta kasih karunia, di mana kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Mendapatkan anugerah yang kita butuhkan. When we need it most. Ketika kita paling butuh, sedang butuh banget. Nah, tapi untuk bisa sampai ke situ, disitulah prosesnya ya. Terus berproses mengenal diri, menenangkan diri. Ketika menyadari ada emosi yang muncul itu kan menandakan sesuatu. Lalu itu tidak kita tutupi, enggak kita tekan, tapi kita biarkan berproses. Lalu kita mulai merasa kok aku begini-begini terus, ingat tahta kasih karunia Tuhan. Tahta kasih karunia Tuhan. Di situ kita akan mendapatkan belas kasihan dan anugerah untuk menolong kita berproses. Gak selesai proses ini dalam 1-2 minggu, ini perjalanan seumur hidup. Dan sepanjang perjalanan hidup saya rasa kita harus rela ya menjadi saksi Tuhan. Dalam artian ya kita harus berproses. Harus rela kelemahan kita juga diketahui bahwa aku juga masih berproses. Ya karena memang masih dipengaruhi dunia yang berdosa, yang jahat, yang pola pikir dunia begitu mempengaruhi kita. Sukses itu kalau begini, bahagia tuh kalau begini, sehingga akhirnya kita terbawa mengejar hal yang sia-sia. Harusnya pasangan suami istri begini dan begitu ya.
yang membuat kita kemudian lupa sama apa sih sebenarnya hal yang paling mendasar ya. Seperti Tuhan Yesus menjalankan peran di dunia ini, lalu peran kita apa, reach out kita itu apa yang sebenarnya Tuhan titipkan dalam hidup kita ya, sehingga kita diizinkan hidup di dunia sekian lama. Kita berdoa ya. Mari kita menenangkan diri dulu sebentar. Menyadari apa yang saat ini sedang kita pikirkan. Menyadari apa yang saat ini sedang kita rasakan. Ya Tuhan, terima kasih untuk hal-hal yang Kau bukakan kepada kami. Untuk kesadaran-kesadaran, terutama kesadaran akan tahta kasih karunia Tuhan yang selalu ada. Seringkali kami merasa Tuhan seperti Engkau jauh dari kami, tapi kamilah sebenarnya yang sedang tidak melihat ke arah-Mu. Seringkali Tuhan kami berteriak, Tuhan pegang tangan kami, Tuhan jangan biarkan kami sendiri. Tapi sebenarnya Engkau ada di hadapan kami dan sedang mengulurkan tangan-Mu. Tetapi kami sendiri begitu sibuk dengan keresahan kami sendiri, kegelisahan kami sendiri, keinginan kami sendiri, sehingga kami tidak bisa melihat kehadiran-Mu Tuhan. Maka kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong kami terus bisa aware tentang apa sebenarnya yang sedang kami lakukan di dunia ini. Perjalanan kami ini perjalanan apa Tuhan. Sehingga kami ketika menyadari betapa lemahnya kami, betapa banyak hal yang mempengaruhi kami di luar kesadaran kami. Kiranya itu tidak membuat kami menjadi putus asa, merasa diri buruk, merasa lelah. Tapi kiranya itu justru membawa kami dengan berani datang ke dalam tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami bagaimana caranya kami mengintegrasikan segala hal ini yang kami ketahui, sehingga kami kemudian menjadi orang-orang yang rela untuk terus diperbaharui sesuai dengan pembaharuan akal budi kami. Terpujilah Tuhan, kiranya semua kembali hanya untuk kemuliaan Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih. Apakah ada tanya jawab atau... Saya menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Ya, terima kasih Bu Agape untuk penjelasannya. Ya sekali lagi saya agak bingung juga kok sunyi senyap karena ngantuk atau karena lelah. Ya tapi kita akan mulai saja tanya jawab Bapak Ibu. Kita bagi per sesi aja dulu ya, mungkin 2 pertanyaan per sesi. Waktunya berapa lama? Pengurus? Sampai jam 10 kah? Sampai jam berapa? Ya pokoknya dikasih tanda aja ya. Ya oke. Silahkan mulai bertanya. Enaknya moderator begitu ya, tugasnya bukan untuk bertanya tapi ngumpulin pertanyaan dan ngelempar siapa yang bertanya. Jadi 2 sesi pertama saya ambil dari sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Mungkin mulai dari bangku yang paling belakang ya. Dari bangku yang paling belakang sebelah kanan saya, kalau ada pertanyaan, 1 pertanyaan. Silahkan. Adakah? Di paling belakang. Silahkan. 1,
kasih sekali. Ya, Lose Roni silahkan. Satu, ada sebentar ya Lose ya. Satu lagi saya beri kesempatan dari sebelah kanan saya. Adakah? Ya, dua. Dari depan sekali, yang belakang lewat, enggak apa-apa, nanti mundur lagi ke belakang. Silahkan Lose Roni dulu, setelah itu Bu Devi ya. Iya, Silahkan, selamat malam Bu Agape. Saya cukup kaget dengan statement tadi sih. Sebaiknya orang tua jangan curhat ke anak. Nah, apakah itu berlaku di dalam usia anak tertentu atau ketika mereka sudah remaja atau pemuda kan istilahnya seperti teman atau sahabat. Nah, itu apakah ada masa-masa itu? Terima kasih. Ya, mungkin langsung ditanggapi Pak Gede, silakan ya. Ya betul ya, itu ada di satu sisi tentu saja itu ada faktor usia ya. Namun di sisi lain, perlukah kita menceritakan bahwa kita sebagai orang tua punya masalah? Perlu. Anak harus tahu kondisi kita. Ada banyak kasus yang kemudian jadi masalah besar karena orang tua nggak mau menunjukkan apa yang jadi masalah. Misalnya ada masalah keuangan atau ada beda pendapat antara orang tua pasangan suami istri misalnya kayak gitu. Jadi memberitahukan bahwa ada masalah itu beda dengan curhat. Gitu. Karena curhat itu apa? Itu kan artinya kan kita punya luka yang kita butuh untuk dibasuh, ya bukan anak tempatnya. Gitu. Tapi kita kan perlu datang kepada sesama orang dewasa yang kemudian, nah tapi kenapa? Ya karena ngomong sama anak jauh lebih aman. Karena anak itu nggak akan menjudge kita. Karena nah itu kan sebenarnya kita memanipulasi anak kita sebenarnya kan kayak gitu. Jadinya kan nggak siap tuh, jiwanya tuh nggak siap untuk itu. Nah itu banyak kemudian masalah yang setelah dewasa kalau terus-terusan ya Pak. Kadangkala bisa terjadi nggak tahan lagi keceplok itu, nah satu kali, nah itu mah nggak terlalu. Tapi kalau itu menjadi sebuah pola, nah itulah yang sering. Itu namanya triangle ya kalau di ini ya. Jadi nanti akan jadi gini, bilang papa makanan udah siap, gitu kan nanti. Bilang mama, papa 10 menit lagi, kan mulai begitu. Nah anak tuh jadi apa? Dia jadi merasa bahwa akulah yang harus menjaga supaya papa dan mama tetap damai. Ya itu bukan peran anak. Itu kemudian bisa ngebalikin pola pikirnya dia kan jadinya ya. Tuh kan, jadi sehingga apa? Adakah respect dia bagaimana dia kemudian memandang pernikahan nanti selanjutnya. Nah itu banyak sih ini. Nah tetapi tentang misal nih contoh ya. Kayak waktu dulu saya kerja di sekolah misalnya, terus ada orang tua yang kemudian nggak bisa bayar uang sekolah karena kesulitan ekonomi, misalnya, tolong jangan sampai anak saya tahu ya, tapi jangan kasih surat lewat anak saya, jangan sampai anak saya tahu. Lah itu kan kita bingung kenapa anak nggak boleh tahu bahwa orang tua punya kesulitan. Kenapa? Karena realita kehidupan ya anak harus tahu dong. Hidup ini memang nggak gampang, hidup ini bukan sesuatu yang bisa lancar terus. Nah tetapi ketika punya masalah, kita hadapi. Kan itu justru bagian yang mendewasakan anak-anak. Kenapa nggak boleh cerita sama anak? Nah kayak gitu. Jadi cerita tentu saya boleh, ini sedang ada masalah. Atau bahkan mengatakan, mama sama papa beda pendapat tentang ini. Kadang-kadang mungkin mama sama papa bisa tinggi suaranya. Karena kami sedang berbeda pendapat. Gitu. Misalnya mengatakan begitu. Itu kan akan membuat anak jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena anak-anak itu apalagi masih kecil ya, di bawah 7 tahun atau di bawah 12 tahun, mereka masih sangat idealize orang tuanya. Sangat memuja orang tua walaupun nggak sadar ya, nggak ada terus aku memuja papaku, kan nggak ada begitu. Tapi sebenarnya jauh di dalam dirinya my papa is my hero kan gitu. Sehingga ketika papa marah, yang dia tahu adalah bahwa berarti aku dong yang salah. Karena dia nggak bisa ngerti bahwa papa lah yang lagi nggak bisa ngontrol emosi. Anak kecil kan belum mampu berpikir begitu. Dia cuma merasa, oh berarti ada yang salah dengan aku. Oh ada yang salah dengan aku, apa dengan, nah dia mulai itu gambar diri buruk dan seterusnya. Nah kalau anak yang biasa menjadi tempat curhat, kemudian papa mamanya berantem, itu rasa bersalahnya besar. Ini, oh aku gagal, aku nggak bisa nih mendamaikan untuk. Padahal sebenarnya bukan dia gagal, emang itu bukan tugasnya. Nah tetapi pola asuh itu bisa membuat kemudian anak menanggung tanggung jawab yang seberat itu ya. Nah itu yang kasihan sih. Oke, iya. Pak.
Boleh ikut campur ya? Silakan. Nah, pertanyaannya, jadi kalau saya sedikit tangkap dengan pemahaman saya, berarti beda antara menceritakan sesuatu dengan menumpahkan emosi kepada anak, emosi yang sedang dialami, dengan membagikan dengan maksud bukan sekedar bercerita melepas beban, tetapi membawa anak itu dalam pertumbuhan cara berpikir. Tentu saja ada batasan usia tadi disampaikan ya, pada masa usia sekian secara psikologis. Tapi sedikit tambahkan pertanyaan, apakah mungkin di titik itu sebetulnya rancangan Tuhan adalah memberi sesuatu di pikiran dan di hati orang tua untuk kapan membagikan masalah-masalah seperti ini? Apakah dari pengalaman Bu Agape atau mungkin pertanyaan saya ini dalam hati, Tuhan, apakah Tuhan ngasih tahu ya di dalam hati orang tua itu, kalau ini jangan dulu gitu, masalah keuangan, saya punya beban tanggungan, pendapatan kita nggak cukup nih pada anak yang 18 tahun atau 19 tahun yang lagi SMA, yang lagi semangat-semangatnya mikirin kuliah, katakanlah seperti itu. Jadi apakah dari pengalaman adakah Tuhan memberikan hikmat pada orang tua untuk bisa berbagi gitu, atau apakah orang tua bisa bertanya pada Tuhan untuk apakah saatnya ini saya berbagi tentang ini pada anak saya? Ini agak susah ya, karena gimana ya menjawabnya ya. Kalau misalnya maksudnya adalah apakah saya pernah mengalami seperti Tuhan bicara tentang hal itu secara spesifik, enggak, saya enggak pernah mengalami. Tetapi yang saya percaya adalah ketika kita menyadari peran kita ya, ketika kita menyadari peran kita, panggilan kita sebagai orang tua, maka di dalam peran itu kan pasti ada tanggung jawab. Maka kita belajar jadi orang tua. Lalu kan kita tahu ada, misalnya kita belajar tentang tahap perkembangan, kita belajar tentang pola pikir anak-anak gitu kan, kita belajar. Nah di situ kan kemudian dari belajar itu kan kita bisa mendapatkan hikmat. Tentu saja kita bisa saja sih mendoakan Tuhan, aku cerita atau enggak ya, aku cerita atau enggak ya, apa ya. Lalu kita mulai berdialog tuh misalnya, entah dengan diri kita secara ini atau kita seperti berdialog dengan Tuhan. Ini menimbang-nimbang nanti dampaknya apa, kenapa aku merasa perlu cerita. Misalnya apa tujuannya, mengedukasi, atau karena aku gak tahan nih dengan emosiku tuh rasanya butuh mencurahkan suatu. Nah itu kan kemudian kita kan dapat discernment-nya ya. Apakah kita memang mengedukasi atau sebenarnya itu? Ya, baik, terima kasih. Hati saya tersentuh, itu mungkin yang berharga ya pada waktu kita berdialog dengan Tuhan ya Bu. Dan kita dapat discernment dari proses itu. Ya silakan Bu Debbie. Saya sorry ini Bu kalau kurang nyimak tadi yang PAC itu, kalau misalnya pasangan kita lagi seperti child gitu, kitanya gimana Bu? Ini pertanyaan yang baik ya. Jadi bukan berarti pertanyaan yang tadi nggak baik ya, baik juga. Kadang-kadang begitu ya. All or nothing. Maksud saya mengatakan itu adalah, oh iya ada aspek yang saya lupa jelaskan gitu maksudnya. Jadi ketika kita, pertanyaan Ibu tadi, coba Bu tolong diulang supaya langsung saya tutup. Jika pasangan kita jadi child gitu Bu. Cara kita seharusnya menghadapinya bagaimana. Nah seringkali yang terjadi adalah ketika pasangan kita lagi kekanak-kanakan, misalnya lagi, apa ya contohnya ya, nggak ada contoh sih ya tentang itu ya, lagi nggak kepikir. Baper mungkin Bu. Tapi lagi mikirin kasusnya nih, saya pengen mengingat-ingat. Atau Ibu ada kasus? Ada yang mau Ibu ceritakan? Karena kalau ada kasusnya jadi lebih enak. Nggak inget ulang tahun, jadi pasangan lagi ngambek karena ulang tahunnya nggak diinget. Nah misalnya kayak gitu ya, nah loh langsung itu, iya nggak apa-apa, pernah juga nggak apa-apa itu. Oke, karena lupa itu ya bagian dari kita sebagai manusia ya. Nah misalnya nih lagi ngambek nih, diem aja mau makan apa terserah gitu kan, misalnya kan, ini apa nggak tahu, pikirin aja sendiri gitu kan. Nah kemudian kita kan punya pilihan ketika pasangan kita sedang menjadi kanak-kanak, kita mau jadi apa.
biasanya lalu orang akan mengambil parents nih. Apa sih, kenapa, kok kamu gitu, nurturing parents gitu. Nah sehingga kemudian ketika itu emosinya itu, kebutuhan kekanak-kanakan dia terpenuhi, lalu kita mulai berperan bicara sebagai adult. Tetapi kalau terus menerus parent child, nah di situ tuh jadi error kemudian. Karena harus kembali tuh ke dalam adult to adult, karena kita adalah orang dewasa. Gitu. Nah, tetapi kadang-kadang karena parent gak semua nurturing, ada juga parent yang strict, yang punitive gitu. Kenapa? Terserah. Ya udah, makan sendiri ya, cari sendiri makanan. Aku mau makan sendiri. Nah, gitu kan. Itu kan jadi parent yang punitive. Kadang-kadang kan begitu. Kita gak sadar tuh. Di dalam kesadaran kita adalah begini nih, nyebelin dia, terserah dia. Gitu, tetapi kan sebenarnya kalau sampai kita seperti itu, ada sesuatu juga tuh di dalam diri kita kan artinya. Ketika kemudian kita menghadapi pasangan yang kekanak-kanakan dengan sikap parent yang punitif gitu ya, yang menghukum. Nah kalau itu terus begitu ya udah pasti konflik. Nah bagaimana kemudian kita masuk ke adult to adult itu, aware, sadar itu apa, be still my soul, ketika kita tenang, ketika kita memproses kenapa aku nggak suka, kenapa aku kesel, kayak tadi tuh misalnya yang saya alami sampai kenapa aku kesel, kenapa aku marah, kenapa aku begini, padahal aku tahu sebenarnya dalam consciousness kita tahu. Ya, proses itulah yang kemudian mengembalikan saya ke adult to adult. Nah tetapi masalahnya seringkali kan, ketika kita udah sadar iya ya kok gue kekanak-kanakan, gengsi gak mau kemudian memperbaiki itu untuk bilang sorry ya tadi aku gitu ya. Itu sebenarnya kalimat yang sangat mujarab loh, cuman ngomong sorry ya tadi aku gak tahu kamu sadar apa enggak, tapi tadi aku pergi dengan kesal karena aku. Nah itu adalah salah satu statement adult to adult. Kita sebagai adult tidak merasa malu untuk menjadi vulnerable. Apa adanya, memang maaf ya tadi aku pergi dengan kesal karena aku merasa, bukan begini. Tadi tuh aku kesel kamu sih, kamu kena, itu udah beda lagi tuh. Itu tuh jadi punitive itu bukan adult to adult ya, karena kita menganggap ini pasangan kita seperti anak kecil. Kamu sih, kalau aja kamu tadi merhatiin, kalau aja kamu gitu. Ya, tapi kan cara ngomong kita adult to adult, aku maaf ya tadi aku pergi dengan kesal. Karena aku sebenarnya pengen banget saat itu at least kamu tepuk-tepuk aku gitu ya. Tetapi kan kamu terus kerja, ya aku tahu karena aku memang gak ngomong. Gitu. Nah itu kan sebenarnya sangat menyelesaikan masalah, membuat jadi intim. Iya ya. Kemudian suami saya bilang begitu. Iya aku juga emang aku gak ngeh ya. Aku tahu aku gak ngeh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya. Sesi selanjutnya, sesi yang kedua, 2 pertanyaan lagi. Bebas saja kalau ini malah diem ya. Sebelah kanan saya masih ada. Sebelah kiri. Bu Melda sama Pak. Ya, silahkan Bu Melda dulu, yang kanan saya masih kosong ya, Bu Melda. Ya, selamat malam Bu Agape. Entah bagaimana, mungkin karena pernah terjadi di kehidupan saya secara pribadi lebih suka kalau mama saya atau papa saya itu curhat daripada membukakan tentang masalah ekonomi gitu. Contohnya aja ini ya, saya secara pribadi, jadi kebetulan di atas saya laki-laki, di bawah saya laki-laki. Nah yang pertama itu perempuan, dan dalam kehidupan kami yang dulu dan sekarang masih berjalan lah gitu ya. Tapi pernah di satu titik di mana orang tua saya membukakan ekonomi tentang keluarga saya secara pribadi. Pada saat itu kalau masih di zaman dulu kan PMDK ya. Ini sekalian saya membukakan masa lalu ketika dilihat dari nilai raport, dan saya itu sebenarnya menang di PDG, pendidikan dokter gigi. Tapi karena masalah ekonomi, orang tua membukakan, di atas kamu itu ada abang kamu, di bawah adik kamu, dua-duanya laki-laki yang harus lebih dimajukan karena laki-laki gitu.
pada akhirnya ya saya harus ikut SPMB dan mendapatkan universitas negeri dan mengambil jurusan pendidikan fisika menjadi guru yang sebenarnya saya nggak mau. Dan itu juga saya mengambil fisika karena saya benci gitu. Jadi memang ada luka yang dalam. Lebih baik saya mendengarkan mama saya cerita tentang, papa kamu itu begini-begini loh. Pada saatnya kan nanti saya akan memikirkan, oh saya akan tidak mencari papa saya yang seperti ini. Pasangan saya yang seperti papa saya gitu. Atau pada saat pada saat papa saya cerita, mama kamu itu begini-begini ya. Oke, nanti saya kalau jadi istri nggak akan menjadi mama saya seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya entah mengapa, mungkin ada luka dalam keluarga ya gitu ya. Karena saya sebagai wanita, di atas saya laki-laki, di bawah saya laki-laki, mereka harus lebih maju. Mereka harus dikuliahkan sejurusan yang sangat baik gitu ya, mereka teknik dua-duanya. Sementara saya harus di pendidikan fisika yang sebenarnya awalnya saya mendapatkan pendidikan dokter gigi hanya karena masalah ekonomi gitu. Itu menjadi luka yang dalam sebenarnya dan saya bingung dengan ada statementnya Ibu Agape ini, saya jadi berpikir lebih baik menceritakan yang mana ya atau sebaiknya tidak usah kedua-duanya seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, kalau menurut saya sih itu dua hal yang berbeda ya. Itu menurut saya itu dua hal yang berbeda. Dan ketika kita misalnya ya menjadi triangle dalam keluarga, menjadi orang kayak semacam orang ketiga di dalam suami istri, itu kan kita jadi orang ketiga tuh kalau kayak gitu kan. Jadi triangle kan, suami istri lalu ada kita di situ yang jadi tempat curhat. Gitu kan, seharusnya kan cuma ada dua orang itu. Lalu kita kan ada di bawahnya sebagai anak-anak. Tapi kan kita lalu jadi orang ketiga. Ya. Di dalam kesadaran kita bisa aja tuh ngomong, pokoknya nanti aku nggak mau akan seperti itu, aku nggak mau akan seperti itu. Tapi di dalam ketidaksadaran kita nggak pernah tahu loh. Kita nggak pernah tahu tuh sebenarnya apa yang menjadi, apa nih maaf nih ya, nih ngomongnya depan semua orang lagi. Apa yang kemudian membuat ibu menikah dengan bapak? Apa sebenarnya di dalam motivasi terdalam kita ketika kita menikah membuat sebuah keluarga itu sebenarnya apa? Itu dasarnya adalah karena kita mencintai, ingin membangun sesuatu, atau dasarnya karena mau selesai dari masalah. Nah itu ternyata itu sering terjadi dalam pernikahan. Lalu kenapa dulu menikah? Karena saya mau keluar dari rumah. Tetapi nikah mau ngapain? Nggak tahu. Nah misalnya kayak gitu. Ini saya nggak bilang ibu sama bapak begitu ya. Tetapi itu banyak terjadi. Tapi masalahnya itu tidak kita sadari. Kita menyangka kita mencintai pasangan, ingin memulai suatu. Padahal sebenarnya kita sedang ingin keluar dari masalah. Kita menganggap menikah itu akan menyelesaikan masalah. Nah misalnya kayak gitu. Itu banyak banget hal-hal. Sehingga ketika terjadi konflik, lalu bertanya, lalu selama ini ngapain? Bingung. Itu banyak terjadi seperti itu. Selama ini ngapain? Ketika pacaran, penyesuaian apa yang sudah terjadi sehingga ketika menikah seperti deadlock gitu ya. Gak bisa nih, gak bisa aku hidup dengan dia. Nah ketika pacaran tuh ngapain? Atau ketika menikah tujuannya ngapain? Gitu. Nah itu ada banyak sekali hal yang kita gak sadari ya. Yang kemudian kita menjalani hidup ya udah begitu aja. Kita gak benar-benar menyadari ngapain aku ini. Gitu. Nah sehingga seperti apa menjadi triangle itu melukai ibu, jangan-jangan itu juga belum sampai kesadari, jangan-jangan ya saya nggak tahu. Karena lukanya masih terasa banget nih sekarang nih. Karena ibu tadi ngomong bergetar tuh ketika ngomong dokter gigi yang itu terasa banget di ibu bahwa menjadi dokter gigi, ini dari pembicaraan singkat ini, menjadi dokter gigi itu akan membuat aku berharga, membuat aku bernilai. Yang kalau aku jadi guru, di sini aku. Nah itu datangnya dari mana? Perasaan bahwa aku ini rendah karena cuman guru fisika, itu datangnya dari mana? Gitu, merasa bahwa harus ada sesuatu di luar aku yang membuat aku berharga. Dokter gigi itu membuat aku berharga. Jadi laki-laki membuat lebih bernilai. Nah itu kan sesuatu yang di luar, tapi aku ini sendiri. Nah itu luka
sedih. Nah itu datangnya dari mana? Artinya ketika masa-masa pertumbuhan itu ibu butuh punya accomplishment ya, misalnya tahap perkembangan SD, itu kita butuh jadi kompeten, kita butuh bisa merasa aku mampu walaupun satu hal kecil, itu yang akan memberi rasa percaya diri dari dalam diri tanpa dipengaruhi orang lain. Misalnya lalu di SMP, di SMA mengenal diri kita, ini kekuatanku, bangga pada diriku, aku tahu aku ini siapa. Sehingga kemudian rasa percaya diri kita enggak bergantung dari sesuatu di luar diri kita. Nah tetapi ketika kemudian sesuatu di luar diri kita akan sangat mempengaruhi kita, nilai diri kita. Nah itu kan berarti ada sesuatu yang salah yang ditanamkan gitu. Nah itu istilahnya ya, kalau salah satu mungkin loh ini ya saya nggak tahu ya. Salah satu mungkin itu bisa menimbulkan codependence ya namanya, artinya tuh ketergantungan sesuatu di luar. Jadi gini, ketika kita merasa nggak nyaman dengan sesuatu, walaupun di dalam kesadaran ibu mengatakan aku lebih baik dicurhatin gitu ya, di dalam kesadaran kita, dalam conscious kita merasa seperti itu. Tetapi sesuatu yang ketika mendengarkan itu bikin kita terluka, tapi kan gak boleh nangis depan mama, gak boleh sedih. Aku harus menjaga nih relasi baik, ditekan gitu ya. Sehingga ketika kita gak suka sama diri kita butuh sesuatu di luar diri kita yang bikin kita jadi suka sama diri kita. Nah itu yang banyak terjadi, misalnya barang bermerek, misalnya harus selalu dandan, misalnya harus selalu terlihat cantik, misalnya, atau harus ada gelar ini, harus profesi ini. Tanpa itu aku ini enggak berharga. Nah itu sebenarnya menggambarkan ada sesuatu yang salah di dalam prosesnya. Karena proses ketika harusnya ibu berkembang menjadi sosok yang diri ibu, ternyata ibu tuh harus menjadi tempat curhatnya orang tua. Jadi seharusnya ini dari usia berapa? Dari usia berapa sering dijadiin tempat curhat? Oh SMA. Ya, tetapi biasanya kalau SMA itu berarti konflik sudah dari sejak sebelumnya mungkin ya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Nah itu yang sering kali kemudian terjadi. Nah kenapa hal itu masih begitu? Sekarang ibu udah jadi guru? Berapa tahun? Oke, udah lama ya. Luka tidak menjadi dokter gigi itu masih terasa. Nah berarti apa itu, datangnya dari mana tuh? Setelah kita menjadi guru dari 2012 ke sekarang berapa tahun tuh? 11 tahun. Oh iya ya, benar. Saya pikirnya 2002 tadi. Itu tapi lumayan 11 tahun. Tapi kita masih merasa bahwa harusnya aku akan lebih bahagia kalau. Iya gitu ya. Terasanya sih gitu. Terasa. Sedih ya. Ya lukanya masih terasa. Nah ketika kita mesti hati-hati ya terhadap hal ini. Jadi ini sebuah awareness yang sangat baik ya, bahwa ibu mau membuka diri menghadapi luka itu ya, bahwa sampai saat ini hal ini masih bikin ibu menangis. Nah yang kita perlu hati-hati nanti kalau misalnya kita dengan anak ya, kalau ada sebuah kerinduan yang begitu nggak bisa kita lepas, kita bisa tanpa sadar memproyeksikan itu ke orang lain. Nah biasanya yang paling gampang kita proyeksikan anak. Apa yang kita nggak bisa capai, seakan-akan anak harus capai. Di dalam kesadaran kita nggak ada kata-kata itu. Dalam ketidaksadaran kita, tanpa kita sadar, memotivasi, mendorong di segala macam, karena datangnya dari luka. Nah itu yang memang mesti kita proses. Terima kasih ya Bu untuk sharingnya. Saya ikut campur sedikit, bukan mencampuri jawabannya, tapi tiba-tiba saya ingat waktu Yusuf sudah berkumpul dengan keluarganya ya di Mesir, tiba-tiba Yusuf berkata, kamu saudara-saudaranya merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan merancangkan yang baik. Dan satu hal lagi, kalau bicara tentang reaching out, kita tahu bahwa Yusuf di Mesir bukan untuk dirinya sendiri ya Bu ya.
Yusuf harus melampaui, dijual, jadi budak, difitnah, bersinah dengan istrinya Potifar, di penjara, dilupakan orang yang waktu dia penjara dia berjasa. Terus kemudian Yusuf bisa berkata seperti itu. Kamu merancangkan yang buruk, tapi jadi artinya untuk saya Yusuf pernah merasa itu bahwa saudaranya merancangkan yang buruk, kenyataannya iya. Tetapi Tuhan menjadikannya yang baik. Jadi akhirnya dia mengerti apa yang Tuhan rancangkan bagi hidupnya dengan apa yang sudah dialami. Itu sangat menyentuh hati saya cerita Bu Melda dan jawaban Bu Agape tadi ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa maksud Yusuf mengalami itu semua supaya Israel bisa sampai ke Mesir, lepas dari kelaparan, dan Israel itu jadi pokok anggur kita yang sekarang kita dijangkaukan ke Mesir. Betapa Yusuf jadi sedemikian berharga, jadi harus dari mulanya mengalami sebagai budak. Maaf Bu Agape, saya nggak bisa tahan. Tapi kurang lebih itu ya. Jadi kita masing-masing punya pengalaman seperti itu. Tapi tadi Bu Agape bilang juga kalau kita bisa bicara dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan kita apa maksudnya dan hati kita disembuhkan. Saya pikir itu yang pernah saya alami juga secara pribadi ya. Mungkin boleh pertanyaan selanjutnya Bu Agape ya Pak Yosef. Ya silakan Pak Yosef. Selamat malam Bu Agape. Pertanyaan saya seperti ini, karena saya tertarik banget dengan bahasan PAC ini. Bagaimana kita merespon atau berkomunikasi dengan orang tua yang dia sendiri tidak menyadari kalau dia selalu berpikir child positionnya gitu. Karena ternyata itu membawa dampak ke saya dan pasangan gitu. Kayak gitu. Kira-kira bagaimana cara saya merespon atau berkomunikasi dengan orang tua yang berpikir seperti itu dengan yang bijak gimana ya? Jadi orang tuanya berperilaku kekanak-kanakan misalnya gitu ya. Jadi misalnya selalu minta perhatian, selalu harus ini biasanya begitu ya, orang tua yang selalu harus didahulukan. Seperti anak kecil tuh apa sih ciri khasnya ya? Ciri khasnya anak kecil tuh kan impulsif, yang nggak bisa menahan, selalu ingin diutamakan. Kenapa anak kecil begitu? Karena memang anak kecil butuh begitu. Kenapa kalau anak kecil nggak egois, ketika dia terluka dia mama lagi sibuk, ntar dulu gitu kan. Tapi kan anak kecil perlu egois ketika dia terluka, mama tolong gitu, karena dia nggak mampu menolong dirinya sendiri. Kan makanya anak kecil egois gitu, karena memang harus begitu. Karena dia membutuhkan pertolongan. Nah tetapi ketika kita menjadi lebih besar, makin menjadi dewasa, kita mulai belajar mengetahui bahwa kita harus kita harus menjadi orang yang mulai bisa provide buat orang lain kan, menjadi orang dewasa. Nah ketika kemudian seorang tua bersikap seperti kekanak-kanakan, sekali lagi tentu saja kita punya pilihan mau menjadi apa. Gitu. Nah, kalau misalnya kita memutuskan untuk mengambil peran parents yang biasanya kayak Bu Melda tadi biasanya sering jadi triangle, kemungkinan kecenderungannya selama ini polanya akan mengambil peran parents. Gitu. Jadi seperti orang tua. Jadi sehingga ketika misalnya anaknya begitu, orang tua kekanak-kanakan terus kita nurturing. Iya ya, ini ya. Atau kita bisa marah-marah juga bisa, marah. Entah parent yang keras atau parent yang nurturing. Nah tetapi kalau itu pola yang kita lakukan ya kemudian orang tua kita akan tetap jadi anak-anak. Kan itu, walaupun di satu sisi itulah yang orang lain lihat berterima. Ya karena orang tua kan mesti kita kasih atau lalu kita jadi parent yang nurturing. Dia butuh apa, padahal kita lagi nggak bisa datang, dipaksa harus datang, iya kita datang misalnya begitu ya. Kita sedang nggak ada waktu lagi di ya harus ini misalnya begitu ya, nggak bisa ditunda gitu misalnya. Nah lalu bagaimana? Tentu saja ketika kita ingin agar orang tua kita berperan sebagai orang dewasa dan kita juga bisa berperan sebagai orang dewasa ya harus kita yang mulai untuk menjadi adult, menjadi orang dewasa. Bagaimana? Belajar bicara asertif. Dengan I statement itu sebenarnya cara bicara yang baik ya. Seperti tadi yang saya contohin, aku merasa aku gitu ya. Jadi tentang aku. Misalnya bicara tentang aku merasa aku kesulitan untuk gitu ya. Karena aku merasa bahwa
saat ini ada perbedaan kepentingan antara misal mama ya, antara mama dengan istri gitu kan misalnya. Ada perbedaan kepentingan dan aku bingung aku harus melakukan apa. Aku tahu aku mengasihi mama, tetapi aku tahu tanggung jawabku sekarang adalah di keluargaku. Oleh karena itu aku sedang berpikir bagaimana ya kalau misalnya aku, sehingga aku merasa gitu loh. Jadi kita tidak yang, mama tuh bikin aku bingung. Mama tuh kalau seperti ini bikin aku sama istri berantem nih ma. Karena mama tuh selalu minta aku untuk ini. Nah itu tuh beda kan cara ngomong yang seperti itu. Itu akan membuat orang tua kita merasa diserang, merasa tidak dikasihi. Nah tetapi sebenarnya yang lagi bermasalah kan yang kita ingin menjadi dewasa itu kan diri kita. Kita berperan dulu jadi orang dewasa. Bahwa aku bisa mengatakan apa yang ada di dalam pikiranku dengan cara yang baik tanpa menyerang orang. Itu namanya asertif. Asertif itu adalah bisa menyampaikan apa adanya tanpa menyerang orang. Tanpa menyakiti ya, tanpa menyerang. Perkara orang lain merasa diserang ya itu hal lain ya. Tapi kita nggak ada intensi itu. Nah saya rasa sih kira-kira seperti itu mungkin mulai dipikirkan ya tentang kalimatnya. Dan tentang hal seperti misalnya ya tentang misalnya bahwa kita menunjukkan tanggung jawab terhadap keluarga baru kita. Nah itu juga perlu kita katakan kepada orang tua bahwa aku mengasihi mama, tetapi ketika ada hal ini maka saat ini aku memutuskan ini karena aku begini. Nah itu hal yang perlu diomongin. Kita kan seringkali banyak asumsi ya. Aduh nanti kalau diomongin ini nanti dia gini, nanti kalau asumsi. Nah kita berhenti di asumsi. Lalu kita nggak berusaha untuk menjadi orang dewasa yang memperlakukan orang lain sebagai orang dewasa. Aku tahu mama membutuhkan ini. Nah saat ini aku gitu. Berarti kan kita memperlakukan orang tua sebagai orang. Mama tuh jangan dong aku terus ini aku jadi. Nah itu kan kita melakukan mama seperti anak kecil jadinya. Jadi dia akan tetap jadi anak kecil. Nah misalnya kayak gitu. Menjawab Pak? Ya, makasih. Makasih Bu Agape. Masih ada lagi? Ada dua lagi di sebelah kiri, Pak Supardi dulu, kemudian Bu Teresa ya. Kayaknya, mau off time atau, Pak Supardi silakan Pak Supardi. Kayaknya ke genap deh, ini kita akan sampai jam 10 ini ya. Ya silakan Pak Supardi. Ya malam Bu Agape, saya cuma sempat berpikir apakah ada perbedaan antara pola pikir wanita dan pria. Karena kalau tadi Ibu ngomong PAC ini yang Ibu gambarkan itu kan dari sisi Ibu ya. Dari sisi Ibu perasaannya kalau saya bisa gambarkan mungkin perempuan pola pikirnya kan enggak logis. Dalam artian tuh lompat sini lompat sana mungkin ya. Kalau pria, kalau cowok-cowok biasanya begini, kita sesama cowok sama cowok. Mulai kasih bombas side eye. Makanya nih buat hampir jam 10. Setelah ini boleh ada pertanyaan bantahan. Nah, jadi kalau cowok biasanya kita mau membahas sesuatu, kita men-scoop permasalahannya dari awal. Misalnya ibu marah nih misalnya ya, jam segini, ya toh ini udah malam. Pasti kan dari sisi cowok seperti itu ya biasanya pola pikirnya, step by step. Nah mungkin dari sisi perempuan mungkin ada perasaannya sebelumnya, kemarin atau bagaimana terkumpul menjadi akumulasi ya. Itu ada pengaruh gak Bu dari pola pikir cowok dan perempuan? Apakah dengan demikian sebagai maksudnya cowok harus memulai untuk memperbaiki kalau ada masalah misalnya? Kita udah tahu misalnya istri diem aja, apakah dari sisi cowok harus inisiatif untuk mendekati dulu untuk menanyakan permasalahan gitu loh. Nah. Karena kalau dari sisi saya, kalau memang konflik, kita nggak lebih dari 1 hari. Konflik hari itu kita selesaikan hari itu. Karena besok, lusa itu akan masalah jadi blur, gitu. Beda lagi, iya. Ntar jadi lebih sulit diselesaikan, gitu kan. Itu yang pertama sih. Apakah ada perbedaan dan apakah mesti dari sisi cowok mesti memulai dahulu? Nah, yang pertanyaan kedua tadi, bisa jadi lupa. Mungkin nanti terserahnya lagi. Oke. Kalau pertanyaan pertama langsung udah dijawab tadi sama Bu Melda ya. Iya Pak. Tetapi sebenarnya ya,
kecenderungan, jadi gini, apa yang penting bagi laki-laki dan apa yang penting dari perempuan itu memang ada teorinya yang mengatakan, ada risetnya yang mengatakan begitu ya. Buat laki-laki yang penting itu pencapaian, buat perempuan yang penting itu relasi. Gitu. Jadi apa yang membuat seorang perempuan bahagia itu adalah ketika relasi baik. Itu hal yang paling fulfilling. Laki-laki beda. Laki-laki itu adalah sesuatu pencapaian. Makanya kalau laki-laki itu terlihat seperti apa ya namanya, dibilang laki-laki itu egois atau apa, itu kadang-kadang memang dia butuh itu tuh untuk menghadapi kehidupan maju ke depan gitu ya sebagai pemimpin keluarga. Nah, sehingga ketika kemudian perempuan, misalnya tadi Bapak bilang dari sudut pandang Bapak, oh perempuan tuh mikirnya lompat sana, lompat sini gitu kan. Bisa jadi sih bukan soal perempuannya lompat sana, lompat sini. Tapi Bapak gak bisa ngikutin gitu. Terasanya kayak lompat sana, lompat sini. Bisa jadi loh kata saya. Kenapa? Karena loh ditepokin. Ini saya berusaha adil nih, berusaha adil. Kenapa? Mesti ada satu lagi yang laki-laki di sini. Kenapa seperti itu? Yaitu karena apa yang jadi fokus laki-laki itu adalah sesuatu yang menjadi achievement. Ini keluarga apa nih? Sebagai laki-laki aku provide apa? Achievementku apa? Relasi bukan sesuatu yang dianggap penting oleh laki-laki. Sehingga terasa kayak ribet amat sih, ini apa sih? Terasanya kayak lompat sana, lompat sini, gak jelas nih maunya apa gitu. Karena memang fokusnya beda. Perempuan beda, yang membuat dia fulfill itu relasi. Itu mau sesuatu yang ketika misal suami berhasil nggak memberi perhatian, nggak fulfill karena perlu tuh perhatian. Nah makanya kemudian kadang-kadang tetapi ketika relasinya nggak secure, salah seorang jadi kayak kanak-kanak atau apa tuh nggak berani untuk ngomong apa adanya, nggak berani untuk ngomong aku butuh perhatian kamu, aku butuh dipeluk, takut ditolak, takut ntar dulu aku ada kerjaan. Nah itu kan terlukanya luar biasa. Nah itulah yang kadang-kadang kemudian mulai memendam. Nah tetapi biasanya yaitu ya berasal dari unconsciousness sejak dari dulu tuh. Dari kecil yang membuat kita insecure terhadap relasi. Nah jadi siapa yang harus mulai duluan, ya itu mah gak usah kita atur ya. Siapa yang sadar bahwa ada yang harus berubah, itulah yang harus mulai duluan. Gitu ya, ketika kita sadar ada sesuatu nih yang gak pas, ya udah mulai duluan untuk ngomong. Menurut saya gitu sih, jadi bukan soal, karena kita semua laki-laki perempuan punya yang namanya pikiran, punya emosi, punya tingkah laku, semua sama. Emosi akan mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tingkah laku, semua sama. Gak ada tuh teori mengatakan laki-laki tidak punya emosi, gak ada. Tetapi yang mengatakan bahwa pola asuh seringkali membuat laki-laki jadi tidak mau mengakses emosinya. Nah itu banyak penelitian tentang itu. Karena dianggap emosi itu lemah, laki-laki gak boleh nangis, jangan kamu harus kuat dan lain. Lawang emangnya laki-laki emosinya lebih sedikit dari perempuan, kemampuan untuk menerima pengaruh dari peristiwa, apakah lebih kecil dari perempuan? Kan gak ada tuh penelitiannya maupun teorinya, ini sama aja, sama-sama bisa terluka. Sama cuman masalahnya dirasain apa enggak. Karena bagi perempuan relasi itu penting, itulah yang membuat perempuan lebih merasakan. Karena fulfillment-nya di dalam relasi. Karena laki-laki itu achievement, emosi itu dia anggap hanya akan mengganggu aku gitu ya. Sehingga gak mau mengakses area emosi. Nah itu yang terjadi. Tapi kalau kita seperti itu ya kita gak seimbang. Sama juga perempuan, kalau terus menerus terbawa perasaan gak memakai logika ya kita gak seimbang. Nah kita jadi gak bijaksana. Kira-kira gitu sih Pak. Apakah menjawab pertanyaan? Menimbulkan pertanyaan yang kedua? Belum. Ya. Nah, adult to adult. Ini dalam pasangan suami istri ya, adult to adult. Itu gitu yang terbaik sebenarnya. Kadang-kadang ya itu yang tadi saya bilang ya, kita bermanja-manja. Nah kalau pasangan lagi bermanja-manja, jadilah nurturing parent gitu ya. Jadi ya karena itu yang kebutuhan, tapi habis itu ya balik lagi ke adult to adult. Kenapa? Karena adult to adult itu adalah cara berpikir atau cara kita berespons yang berdasarkan kesadaran here and now. Saat ini aku adalah suami, aku adalah papa, nah itu kesadaran itu tuh. Kalau posisi child biasanya berdasarkan dari luka kita kan, masalah
parents berdasarkan aturan-aturan begitu banyak aturan yang dulu pernah kita terima. Karena kita kepingin apa rasa marah karena dulu diatur-atur banget, sekarang kita pengen ngatur orang walaupun seringkali itu nggak sadar kita lakukan. Gitu. Ya. Masih ada? Saya nanya deh Bu, biar terakhir ya. Jadi penutup gitu Bu. Saya boleh dapat bagian nggak? Boleh. Bapak dulu, saya mau tutup pokoknya. Oh iya, iya. Terima kasih ingatan waktunya. Iya, terima kasih kalau moderator diberi kesempatannya. Saya timbul perenungan gitu ya tadi ada. Yang pertama, saya tadi entah salah entah benar, enggak perlu dijawab ya Bu ya karena sudah dibatasi waktu ya Bu ya. Tapi ini perenungan saya yang belum selesai bahwa waktu A dengan A itu yang ideal gitu ya, atau nurturing parent gitu. Saya hubungkan dengan tadi yang Kejadian 1 ayat 27 ya Bu ya. Waktu Tuhan menciptakan manusia keserupaan dengan Tuhan. Pertanyaan tadi, who is A? Siapakah A itu? Saya seperti dapat link gitu bahwa, oh itu maksud Tuhan. Tetapi keserupaan itu betapa pecahnya gitu ya. Kalau cermin itu pecahnya banyak. Kenapa? Karena dosa. Dan kita tahu Tuhan memulihkan, itu satu yang pertama. Tapi saya masih renungkan Tuhan, jadi sebetulnya rancangan Tuhan adalah orang itu jadi serupa dengan dia, bahkan mungkin A plus gitu ya. Artinya antara bagaimana kalau anak bersikap atau siapapun bersikap kekanak-kanakan, dia bisa membawa pada situasi A dengan A. Tapi itu pecah karena dosa. Ya, betapa sabarnya Tuhan. Yang kedua adalah, ini sedang saya renungkan juga, mungkinkah di dalam seluruh kerisauan, pergumulan, perjalanan hidup kita, lagi pikiran kita kalut, kayak Bu Agape tadi sakit tapi suaminya atau banyak kita mengalami seperti itu, sibuk gitu, berusaha memahami suaminya sibuk tapi ada gemuruh di dalam hati. Mungkinkah di saat seperti itu Roh Kudus nyelip, interupsi bicara? Mungkinkah saya sedang bertanya? Bukan hanya bicara, mungkinkah sebetulnya dia bekerja? Tetapi kita nggak bisa menangkap gitu. Mungkinkah itu pertanyaan? Nah ini yang terakhir ya Pak Martin ya. Yang terakhir waktu saya dapat bagian dalam pelayanan ini dalam sesi Q&A itu dalam gemetar untuk menggumulkan karena saya nggak tahu bagaimana saya harus melakukan Q&A ini ya. Hanya memberi kesempatan bertanya atau gimana. Yang aneh adalah ini 2 minggu yang lalu itu firman berdatangan. Ada 11 ayat, saya nggak akan bacakan semua di sini, saya pun gemetar kalau harus bacakan satu persatu ya. Tetapi itu berdatangan bukan karena saya fasih, itu datang aja mengalir dan saya tahu ini anugerah Roh Kudus. Dan saya jadi flashback bahwa sejak dari mula bulan Januari atau Februari tadi sesi pertama, yang selalu membawa saya, menyeret-nyeret saya istilahnya, untuk baca ulang itu firman-firman yang ada di dalam sesi. Dan waktu firman itu dipertemukan dengan, atau pengertian dalam pemaparan itu dipertemukan dengan firman itu, rasanya saya dapat pengertian baru dan dapat pengenalan, oh ternyata yang saya alami itu ada di firman. Dan itu seperti membawa saya mengalami keberadaan atau kebersamaan dengan Tuhan. Tuhan itu ada ya, gitu. Firman-Nya ada. Nah tetapi lepas dari itu, dan kalau itu berulang-ulang saya rasa ada pengharapan, sekalipun kok saya masih jatuh lagi, tapi selalu ada pengharapan karena memulai dapat kebiasaan begitu. Kalau saya ketemu firman dan apa yang saya dapat pengetahuan pengertian ketemu firman, saya dapat merasakan kehadiran kebenaran firman itu menerangkan banyak hal dalam kehidupan saya gitu. Nah, dan itu menimbulkan pengharapan, tapi saya ingin baca satu saja firman yang datang itu merangkum 11 itu. Mazmur 127 ayat 1. Saya kira Bapak Ibu apalagi Bu Agape ya kenal ini ya. Nyanyian Syiarah Salomo. Tadi siang pada waktu saya merenungkan lagi firman ini, kata-kata syiarah itu ternyata bahasa Inggrisnya ascend. Jadi bukan menengok, tapi dia mengangkat hati pada Tuhan. Dan ini yang dia perkatakan, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dan saya berusaha baca dari referensi akar kata gitu ya, asal kata. Ternyata rumah itu bukan soal wujud bangunan tempatnya, ukurannya bukan. Tetapi rumah itu lebih bicara tentang keadaan hidup, pola tingkah kehidupan seseorang pribadi
Itu yang pertama ya. Kemudian juga selain seseorang pribadi, kemudian juga kaum keturunan, generasi, orang turun-temurun, keluarga turun-temurun. Itu yang arti yang pertama dan segala keadaan pola tingkah kehidupannya. Tapi yang mengejutkan saya arti yang kedua adalah di dalam perjanjian lama, arti house itu selalu dikaitkan dengan keberadaan tempel, bait Allah, atau kalau orang yang nggak percaya, bait berhala. Dan apa yang terjadi di antara kehidupan keseharian pola tingkah dengan bait Allah itu ibadah, worship. Jadi untuk saya ini mengejutkan sekali. Jadi itu ternyata maksud Allah ya. Saya jadi Tuhan masalah saya banyak, tetapi kalau firman bilang ini, jadi rumah tangga kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga keluarga kita, firman bilang itu harus selalu dikaitkan dengan keberadaan bait. Bukan fisiknya tetapi worship yang ada di dalamnya. Itu renungan saya yang saya boleh sharingkan. Terima kasih Pak Martin. Pertanyaan terakhir atau statement terakhir ya. Terima kasih. Bu. Ini kan setahun ini kan kita udah belajar sama Bu Agape gitu ya. Jadi sekarang ya oke lah, mulai consciousness tuh kita bisa aware gitu ya. Jadi misalnya kalau ketemu konflik tuh kita langsung aware gitu. Kita langsung melihat, wah ini orang masa lalunya mungkin ini gitu ya. Jadi makanya dia bisa bertindak begini gitu. Ya sudah, kita nggak jadi konflik sama dia gitu. Kita bersabar gitu Bu ya. Tapi masalahnya orang yang kita ajak konflik itu, dia nggak pernah belajar sama Bu Agape ini. Jadi saya mikir, ini orang nggak pernah belajar sama Bu Agape gitu. Iya, jadi saya mulai berpikir, ini lama-lama kan dia nggak berubah juga Bu. Kalau saya begini terus kan capek juga saya Bu. Saya yang terus yang menyadar duluan kan, berarti kan saya yang sadar duluan gitu. Jadi saya yang memulai terus gitu. Lama-lama kan saya jadi parent capek juga, dia child terus gitu. Sekali-kali kan ganti lah gitu. Terus udah gitu kan kita kan emosi ya Bu, kita tahan terus gitu, terpendam terus, lama-lama penyakit dalam saya Bu. Kan katanya emosi juga harus diluapkan kan sekali-kali gitu kan, biar sehat gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Baik, terima kasih. Wah ini pertanyaannya membuat mengulang dari sesi 1 sampai sesi ya, saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Emosi itu, cara kita menghadapi emosi itu memang orang taunya biasanya dua, dipendam atau diluapkan. Tapi dua-duanya itu enggak efektif. Karena dua-duanya itu kita lakukan karena terbawa emosi. Yang harus baik kita kemudian memendam maupun kita melampiaskan. Yang harus kita lakukan memproses emosi. Itu sesi 3 ya, sesi 3. Memproses emosi itu bagaimana? Merasakan, kemudian tapi itu juga skill di sesi 2 juga ya, waktu itu tentang bagaimana kita menenangkan diri. Bagaimana kita sering kali ketika kita marah, maka yang kita lakukan kan misalnya ketika kita marah, gimana sih tuh orang, kenapa dia nggak ngerti, kenapa sih dia begitu, mestinya kan dia gini, mestinya kan gitu, makin kita ngomong gitu makin kita panaskan. Atau di sisi lain kita akan begini, udahlah, emang dia begitu orangnya, udahlah, aku sabar aja, aku ngalah aja, udahlah, aku sabar aja, sabar, sebenarnya marah juga. Kita ngomong kita sabar tuh kan sebenarnya kita marah juga. Iya enggak sih? Ya udahlah aku sabar aja. Emang sabar? Ketika kita ngomong sabar ya, sabar Pak, sabar, ya Pak, sabar. Bisa kita sabar? Ya enggak bisa sabar. Kita tidak bisa menjadi sabar hanya dengan mengatakan kepada diri kita, sabar. Gak akan kita bisa jadi sabar. Bagaimana membuat kita menjadi sabar? Sebenarnya bukan soal bagaimana membuat kita menjadi sabar, tapi bagaimana kita memproses emosi. Misalnya kita kesel sama orang. Seringkali kan yang kemudian kita lakukan kan kita pikiran itu loh. Ini sesi 3 ya. Emang dia begitu sih, emang sih gara-gara dia, kalau dia nggak begitu, nggak belajar sama Bu Agape sih, mestinya kan dia belajar sama Bu Agape, kalau dia belajar, dia kan akan ngerti. Nah itu yang terjadi, kalau emosi kita panas, pikiran kita pakai buat nyiram minyak ke bensin, meledak. Lalu ditambah perilaku, karena begitu kita marah, lalu emang dasarnya gitu, pasti perilaku kita, muka kita pasti
gitu kan pasti jelek. Pasti kita menjauh perilaku kita, dan perilaku menjauh membuat kita jadi makin marah, makin ini kan karena nggak ada rekonsiliasi. Jadi apa yang seharusnya dilakukan? Kita mesti menyadari bahwa emosi itu sesuatu yang harus kita proses, dimulai dengan menerima. Misal kita marah, iya aku memang marah. Iya aku marah. Iya aku tidak suka dengan cara dia. Iya. Lalu apa? Diam. Seringkali yang membuat, jadi kan kalau yang waktu itu saya katakan, di dalam teorinya, risetnya, 60-90 detik emosi itu akan keluar dari sistem tubuh kita. Emosi itu apa sih? Emosi itu sensasi. Emosi itu sensasi, itu kita harus paham. Jadi yang namanya emosi ketika kita marah, sensasi yang kita rasakan di tubuh apa? Duduk jantung. Napasnya jadi pendek-pendek. Kita kaku, tangan kita kaku, sendi kita kaku. Nah itu emosi, sensasi yang kita rasakan di tubuh kita. Kalau kita kemudian diam, merasakan aja sensasi itu lewat ya, lalu kita tarik nafas, buang nafas. Itu apa? Kita sedang mengirim sinyal ke otak kita bahwa all is fine. Tenang, tenang. Jadi ketika kita marah, itu kan yang terpicu otak merah kita, inget ya? Otak merah, biru, hijau, inget ya? Gambar otak itu loh. Ya. Nah, yang terpicu kan itu. Karena kita melihat teman kita itu rasanya kayak musuh. Itu membuat kita merasa terancam, lalu yang kena otak merah, fight, flight, freeze. Ingat nggak? Berarti yang terpicu fight-nya, marah. Karena yang terpicu merah. Nah tetapi apa masalahnya? Dia itu siapa? Musuh kita atau teman kita? Kan dia teman kita, bukan musuh kita. Tapi kita merespon seperti dia musuh kita sehingga kita fight, marah. Nah tetapi kan seharusnya yang bekerja itu adalah otak hijau kita kan. Nah bagaimana caranya itu? Caranya adalah dengan ketika emosi itu sedang ini, tutup pikiran kita itu yang seringkali jadi minyak yang membuat emosi nggak selesai-selesai. Sehingga Bapak harus bikin aturan marah cuma boleh sehari. Harus bikin aturan itu tuh supaya selesai gitu kan. Sebenarnya kalau emosi kita accept, kita merasakan sensasinya tuh dentak-dentuk lalu kita tarik nafas. Itu akan langsung mereda, detak jantung kita mereda, nafas kita lebih tenang, otot-otot tubuh lebih rileks, lewat itu emosi. Emosi itu yang kita sangka emosi sebenarnya pikiran. Pikiran negatif itu loh, pikiran emang dia dasar ini gara-gara dia apa itu sebenarnya. Itu bukan emosi, itu pikiran. Yang kita siram ke emosi kita sehingga emosi kita makin mempengaruhi pikiran bolak-balik. Nah itu yang bikin gak selesai-selesai. Gitu. Nah artinya begini Pak, ketika kemudian menghadapi teman yang seperti itu, itulah yang namanya, justru itulah intinya reaching out. Ketika kemudian kita menjadi adult ya, karena ketika begini kita misalnya merasa, kok gue mulu yang ngalah, sekali-sekali gantian dong. Nah itu yang mana tuh? Jadi sebenarnya tanpa kita sadar, kita sendiri berperan sebagai child. Ketika kita melihat orang lain kekanak-kanakan, tanpa kita sadar ya, kita ternyata bisa juga menghadapinya dengan cara kekanak-kanakan. Nah itu pilihan. Ketika kita menghadapi pola komunikasi, pilihan kita mau jadi adult atau kita mau jadi child atau kita mau jadi parents. Nah adult seperti apa? Bicara asertif. Aku merasa cara kita bekerja sama membuat aku kesulitan untuk berelasi dengan kamu, misalnya begitu. Itu kan sangat berbeda dengan kamu tuh bikin pusing, kalau kamu begini terus tuh aku tuh jadi gini karena kamu, nah itu kan beda. Cara seperti itu tuh sangat beda walaupun isinya sama. Tapi kan cara mengatakannya sangat berbeda. Nah itu kan kita menjadi orang dewasa, memperlakukan teman kita seperti orang dewasa. Aku merasa cara ini apa yang bisa kita lakukan ya, supaya kerjasama kita jadi lebih baik ya. Apa ya? Aku belajar tentang ini. Aku memutuskan untuk begini-gini. Misalnya nih ya Bapak cerita tentang apa yang ada di sesi. Aku belajar begini-begini. Oleh karena itu aku mau memutuskan mulai sekarang. Kalau misalnya ada suatu, aku akan berbicara seperti orang dewasa dengan orang. Misalnya kayak gitu. Nah kita asertif seperti itu. Nah saya nggak tahu sih itu akan menyelesaikan masalah apa enggak. Tetapi
Tapi yang pasti kalau kita mengambil posisi child ya udah pasti nggak selesai kan masalah. Menjawab nggak ya Pak? Tampaknya belum, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak, terusin aja supaya tuntas ini, sebab ini minggu terakhir ya. Kadang sih kalau karyawan sih susah Bu. Karena kita omong keluar telinga kiri, keluar telinga kanan Bu. Jadi ya gitu-gitu aja terus. Oh ini konteksnya relasi kerja. Ya benar kan? Oh ini pertanyaan titipan. Oh enggak. Oh bukan. Tapi kan ini kan bisa diaplikasikan di relasi kerjaan dong, sama kan? Sama aja sebenarnya. Iya kan? Iya. Nah tetapi ketika kita kemudian mengatakan gini, percuma, udahlah percuma, itu kita apa? Percuma lah, paling keluar masuk kiri kanan gitu. Entah child atau bisa jadi, ya tapi itu lebih ke child. Nah tetapi kalau adult itu kan kemudian ya itu tadi peran. Kalau tadi Bapak mengatakan tentang adult itu bagi saya adalah peran kita setelah ketika kita ditebus Tuhan, peran kita. Nah itulah yang kita, makanya itu butuh banget sesi 1. Kita tuh mau ngapain? Nah itu kan menentukan kayak percakapan kita di ruang itu ya, konektor gitu kan, pertanyaan itu kan kemudian saya menjawab, lah tergantung. Kalau ada yang begini sebaiknya bagaimana, tergantung kita mengambil identitas diri sebagai apa. Kalau sekedar sebagai bos dengan bawahan, itu identitas diri yang kita pilih, maka kita akan berperilaku bos bawahan. Lo gak perform, lo gue pecat, misalnya gitu. Nah tetapi kalau kita kemudian mengambil peran sebagai orang yang misalnya sudah ditebus Tuhan, tugasku reach out gitu ya. Lalu apa tuh yang akan kita lakukan? Nah saya jadi ingat pertama kali saya dulu kerja tuh ya, waktu saya masih kerja di Atalia tuh, saya ingat banget gitu ya. Karena saya barusan kerja dari sebuah perusahaan, lalu saya pindah ke sekolah. Begitu pindah ke sekolah itu, waduh ampun, saya ngeliat orang kerja begitu banget gitu ya. Komplain lah saya ke bos saya kan. Saya bilang, kenapa sih Bu kok bisa yang kayak gitu tuh kerja di sini gitu. Kenapa sih performanya kayak gini, kenapa sih ngobrol gini gak jelas gitu, gak bisa nulis surat gak bisa, ini gak bisa gitu kan, komplain. Lalu tuh Bu Charlotte tuh bilang gini, begitu kita ada orang yang sudah masuk ke dalam keluarga kita, kita cuman punya pilihan membina dia sampai dia keluar. Selama dia masih ada di dalam harus dibina. Wow waktu itu saya gak terima banget. Saya merasa bahwa lah ini tempat kerja, ini bukan Karang Taruna gitu kan. Nah tetapi ternyata ya, karena itu memang konteksnya sekolah kan, area pendidikan. Nah itu kan sangat tergantung pilihan. Jadi dia memilih seperti itu, sekolah ini, saya membangun sekolah ini tempat membina orang. Jadi ya bina sampai selesai, terus berarti terus ambil peran itu tuh, terus ambil bina, capek, wah setengah mati, jatuh bangun. Nah setelah itu saya berubah jadi orang yang begitu juga. Lalu orang lain komplain ke saya, Bu ini kenapa sih dipekerjakan kok gini. Itu saya bilang, selama kita orang itu ada di tempat kita berarti tugas kita membina. Ya itu jadi udah terpengaruh terus saya. Karena memang saya rasa itu pilihan ya, jadi begitu kita pilih. Nah sekarang tergantung kita mau memilih apa. Gitu kira-kira. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Saya kira sudah hampir ya kita tutup sesinya. Terima kasih, ternyata banyak pertanyaannya dan saya percaya banyak perenungan. Jangan lupa merenungkan bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kita bersyukur dan kita berterima kasih pada Bu Agape. Kita berikan aplaus untuk terima kasih kita. Ya, saya serahkan kembali pada pengurus. Ada liturgis ya, masih ada persembahan ya. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita.